Bab 2991, mendistribusikan poin akumulatif Jade penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, sejak pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling berhasil menjadi inspektur dari rumah Nether mendalam, itu berarti kekuatannya telah melampaui pemimpin sekte besar dari sekte surgawi Kopling, kata pendamping pria paruh baya itu. Seorang inspektur dari Nether Mansion yang mendalam. Pemimpin sekte besar dari sekte surgawi Kopling gagal menjadi inspektur dari rumah Nether yang mendalam. Huang Jialong tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebagai tuan muda dari kediaman gubernur kota di kota pendukung negara jatuh, dia mengetahui rahasia hal-hal, termasuk hal-hal tentang 3 sekte dan 2 klan, yang tidak diketahui oleh orang-orang biasa di negara kejatuhan pendukung. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang inspektur dari Nether Mansion yang mendalam. Oleh karena itu, Huang Jialong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apa itu inspektur dari Nether Mansion yang mendalam?" Sebelumnya, Anda mengatakan ada 10 inspektur di Profound Nether Mansion. Profound Nether Mansion diatur oleh Mansion Master dan beberapa deputi Mansion Masters. Rekan pria parubaya itu mulai dengan bersemangat menjelaskan, selain itu, ada 10 posisi untuk inspektur dari Profound Nether Mansion. Siapapun dapat melamar posisi ini asalkan mereka cukup mampu. Selain pembudidaya dari 3 sekte dan 2 klan, pembudidaya tanpa sekte dapat mencoba posisi inspektur juga. Rekan pria parubaya itu terus berkata, di antara 10 inspektur saat ini, ada 2 dari sekte surgawi Kopling, dan masing-masing 1 dari sekte surgawi Platform Cloud dan sekte surgawi kesederhanaan. Tidak ada satupun dari klan Zhangsun dan klan Gongyang. Inspektur dari sekte Celestial Coupling, sekte Celestial Cloud Platform, dan sekte Celestial Simplicity semuanya adalah veteran dari generasi yang lebih tua. Mereka biasanya tinggal di mansion dan tidak mencampuri urusan sekte masing-masing. Tentu, itu hanya jika sekte masing-masing tidak dalam bahaya besar. Namun, harus dikatakan bahwa Profound Nether Mansion tidak akan membiarkan situasinya menjadi begitu buruk. Teman pria parubaya itu berbicara dengan percaya diri. Jelas dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang Profound Nether Mansion. Saudaraku, bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang Mansion Nether yang mendalam? Huang Jialong menatap teman pria parubaya itu dengan rasa ingin tahu. Teman pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menjawab sebelum pria parubaya itu menjawab. Orang ini suka bertanya-tanya tentang hal-hal yang menurutnya menarik setiap kali dia punya waktu. Seiring waktu, pengetahuannya, secara alami, terakumulasi. Sementara itu, setelah pria parubaya gemuk dari klan Zhangsun berbicara, para pemimpin dari sekte surgawi kesederhanaan, sekte langit Platform Cloud, dan klan Gongyan secara naluriah menoleh untuk melihat pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling. Pemimpin sekte Bihai, mengapa kamu tidak membuat keputusan tentang masalah ini? Tepat sekali, pemimpin sekte Bihai, Anda dapat membuat keputusan. Aku, Gongyang Yu, akan mendengarkan pemimpin sekte Bihai. Ketiga pemimpin dengan suara bulat setuju untuk mengambil alih Bihai Mingfeng. Mereka tidak menyangka pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling akan secara pribadi memimpin rombongan dari sektenya di sini. Mereka tidak perlu merendahkan diri sejauh ini jika itu adalah pemimpin sekte besar dari sekte surgawi Kopling. Lagi pula, orang di depan mereka bukan hanya pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling, tetapi dia juga salah satu dari 10 inspektur dari rumah Nether yang mendalam. Dengan posisi itu, dia bisa dianggap sebagai perwakilan dari Profound Nether Mansion. Menurut aturan Profound Nether Mansion, inspektur Profound Nether Mansion dari 3 sekte dan 2 klan yang berusia di atas 3000 tahun tidak dapat kembali ke sekte atau klan mereka atau mencampuri urusan sekte dan klan masing-masing. Namun, pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling belum mencapai usia 3000 tahun. Faktanya, dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia bisa dianggap sebagai jenius yang mengerikan di seluruh Profound Nether Mansion. Pada saat ini, bahkan orang yang paling lambat di antara 20.000 orang yang hadir di tempat kejadian dapat mengetahui betapa hebatnya pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling itu. Meskipun banyak dari mereka tidak tahu detailnya dan belum pernah mendengar tentang inspektur dari Nether Mansion yang mendalam, mereka dapat mengatakan bahwa dia bukan orang biasa berdasarkan betapa hormatnya para pemimpin lain dari 3 sekte dan 2 klan. Kerumunan itu, tentu saja, ingin tahu tentang Bihai Mingfeng,
pemimpin sekte ketiga dari sekte Surgawi Kopling. Siapa dia? Ada orang seperti itu di sekte Surgawi Kopling. Bahkan pemimpin besar sekte Surgawi Kopling tidak akan mendapatkan perlakuan seperti ini, kan? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Bihai Mingfeng, yang duduk di sedan, dengan santai menyilangkan kakinya sebelum dia melirik pria parubaya yang gemuk itu dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kalian semua setuju bahwa saya harus membuat keputusan, saya telah memutuskan untuk membiarkan Zhang Sun Xiongqi bertanggung jawab kali ini. Setelah mendengar nama pria parubaya yang gemuk itu, alis Duan Lingtian sedikit terangkat. Zhang Sun Xiongqi, saya tidak menyangka pria parubaya yang gemuk ini menjadi tetua kedua dari klan Zhang Sun. Meskipun ada banyak tetua di klan Zhang Sun, hanya dua dari mereka yang terkenal. Kedua tetua ini adalah penatua agung dan penatua kedua dari klan Zhang Sun. Nama tetua kedua, Xiongqi, berarti kekuatan luar biasa. Kekuatannya, seperti yang disarankan posisinya, hanya di bawah Patriark dan Grand Elder dari klan Zhang Sun. 10 dari kalian akan mendengarkan perintah penatua Zhang Sun. Bihai Mingfeng terus berbicara dengan acuh tak acuh. Kali ini, kata-katanya diarahkan ke 10 orang yang berdiri di belakangnya. Ya, pemimpin sekte ketiga, jawab 10 orang yang berdiri di belakang Bihai Mingfeng dengan hormat. Jelas rasa hormat mereka tidak dibuat-buat. Faktanya, jika seseorang melihat cukup dekat, seseorang dapat melihat sedikit semangat yang tersembunyi di kedalaman mata mereka. Itu wajar karena Bihai Mingfeng bukan hanya pemimpin sekte ketiga dari sekte Surgawi Kopling, tetapi dia juga orang paling berbakat yang muncul di sekte Surgawi Kopling dalam 100.000 tahun terakhir. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa Bihai Mingfeng mampu mengangkat sekte mereka ke tingkat berikutnya dan menjadi sekte surgawi kelas 8. Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua dari klan Zhang Sun, mengakui kata-kata Bihai Mingfeng dengan anggukan sebelum dia berbalik ke arah lautan manusia dan dengan acuh tak acuh berkata, sekarang, para pemimpin dari semua peserta yang akan memasuki alam bawah. Alam kuno surga selatan, silakan maju. Meskipun suara Zhang Sun Xiongqi tidak keras, 20.000 orang yang hadir, termasuk Duan Lingtian, mendengar suaranya dengan jelas karena dia telah memasukkan energi asal surgawi ke dalam suaranya. Semua kaisar dari wilayah 1000 bangsa, termasuk kaisar negara jatuh pendukung Hu Lingyi dan kaisar bangsa Qi Selatan Sue Mingkai, termasuk di antara 1000 orang ini. Kemudian, Zhang Sun Xiongqi melanjutkan, seperti yang diketahui semua orang, setiap negara di wilayah 1000 bangsa memiliki 9 slot. Sekarang, 3 sekte dan 2 klan akan mengeluarkan jade poin akumulatif. Harap beritahu orang-orang Anda sendiri tentang aturan dan penggunaan poin akumulatif jade. Saya tidak akan mengulanginya sendiri, kata Zhang Sun Xiongqi sebelum dia melihat orang-orang di belakangnya. Orang-orang ini, termasuk 10 individu dari sekte Surgawi Kopling, sekte Surgawi Kesederhanaan, sekte Surgawi Platform Cloud, dan klan Gong yang melangkah maju. Masing-masing dari mereka bertugas mendistribusikan poin akumulatif jade ke 200 kaisar. Segera setelah itu, masing-masing kaisar dari wilayah 1000 bangsa memegang 9 poin akumulatif jade di tangan mereka. Kemudian, Zhang Sun Xiongqi memandang kaisar dari wilayah 1000 bangsa dan berkata tanpa nada, kamu dapat mendistribusikan giok poin akumulatif kepada orang-orangmu sekarang. Pastikan Anda memberitahu mereka tentang penggunaan jade poin akumulatif dan aturan alam kuno surga selatan. Dimengerti, penatua Zhang Sun, semua kaisar dari wilayah 1000 bangsa menjawab serempak. Masing-masing kaisar ini memerintah kerajaan surgawi kelas 8. Di kerajaan masing-masing, mereka berdiri tegak, di luar jangkauan semua orang. Namun, pada saat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Zhang Sun Xiongqi. Setelah kaisar mundur, Zhang Sun Xiongqi memanggil orang-orang dari 3 sekte dan 2 klan untuk menerima jade poin akumulatif yang sesuai. Jade poin akumulatif yang sesuai ini memiliki tujuan yang berbeda dengan yang diberikan kepada para peserta. 3 sekte dan 2 klan memiliki tradisi yang berkelanjutan dari masa lalu. Ketika alam bawah dari alam kuno surga selatan dibuka, mereka semua memiliki kesepakatan diam-diam untuk bertaruh di mana para peserta memiliki poin tertinggi di jade poin akumulatif. Sekte dan klan yang kalah harus membayar kepada sekte atau klan yang menang. Meskipun taruhannya tidak ditentukan, itu pasti sesuatu yang akan membuat sekte dan klan menangis darah ketika memberikannya. Oleh karena itu, 3 sekte dan 2 klan, tentu saja,
berharap orang-orang yang gioknya sesuai yang mereka pegang akan mengumpulkan poin terbanyak. Segera setelah itu, Zhang Sun Xiongqi dengan keras mengumumkan, satu hal lagi. Kami hanya akan membuka kembali pintu masuk kerajaan setelah 70% dari peserta telah jatuh. Begitu Zhang Sun Xiongqi selesai berbicara, keheningan yang mematikan turun di tempat itu. Bab 2992, ini akan dimulai penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, 70%. Pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan hanya akan dibuka kembali setelah 70% dari peserta tewas. Ini berarti bahwa dari setiap 10 orang yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, hanya 3 yang akan keluar hidup-hidup. Saya pikir pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan akan dibuka kembali setelah 60% peserta jatuh. Apakah penatua kedua klan Zhang Sun melakukan kesalahan? Setelah hening sejenak, keributan pecah di antara kerumunan di atas pusat Scaling Cloud Lake setelah Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua klan Zhang Sun, berbicara. Mereka semua dengan sungguh-sungguh mendiskusikan fakta bahwa pintu masuk hanya akan dibuka kembali setelah 70% dari peserta jatuh. 70%. Kapan peraturannya berubah? Bertentangan dengan kebanyakan orang, Duan Lingtian tidak berpikir Zhang Sun Xiongqi melakukan kesalahan. Ini didukung oleh fakta bahwa Zhang Sun Xiongqi hanya diam saat semua orang mendiskusikan masalah ini. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, Zhang Sun Xiongqi berkata, saya tidak melakukan kesalahan, kalian semua mendengar dengan benar. Dia melanjutkan berkata, memang, di masa lalu, pintu masuk ke alam bawah dari alam surga selatan akan dibuka kembali setelah 60% dari peserta telah jatuh. Kesulitan kali ini lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Oleh karena itu, pintu masuk hanya akan dibuka kembali setelah 70% dari peserta telah jatuh. Senyum cemerlang, yang bertentangan dengan kata-katanya, bisa terlihat di wajahnya ketika dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Zhang Sun Xiongqi, ekspresi banyak orang berubah muram. Tentu saja, masih belum terlambat untuk kembali. Mereka yang ingin mundur dapat memberikan jade poin akumulatif mereka kepada pemimpin masing-masing, kata Zhang Sun Xiongqi. Keributan lain pecah lagi segera setelah Zhang Sun Xiongqi selesai berbicara. Hal itu disebabkan oleh beberapa peserta yang memilih untuk mengundurkan diri. Meskipun ekspresi banyak peserta dari negara pendukung musim gugur berubah suram, tidak ada dari mereka yang memilih untuk mundur. 70%. Ini berarti hanya 30% dari mereka yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan yang bisa keluar hidup-hidup, kata Duan Lingtian. Ada total 9 celestial tertinggi surgawi, termasuk Duan Lingtian, dari negara kejatuhan pendukung. Berdasarkan kata-kata Zhang Sun Xiongqi, hanya 3 dari 9 peserta dari negara kejatuhan pendukung yang dapat bertahan dari alam bawah dari alam kuno surga selatan. Aku tidak menyangka akan sangat berbahaya untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan kali ini. Hanya 30% dari peserta yang akan bertahan. Huang Jialong berseru kaget. Terlepas dari kata-katanya, matanya bersinar tanpa rasa takut. Apakah ada yang ingin mundur? Karena betapa berbahayanya memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan kali ini, Hu Linyi, kaisar negara pendukung jatuh, tidak keberatan jika beberapa peserta ingin mundur. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada yang memilih untuk mundur. Risiko dan imbalan berjalan beriringan. Karena saya telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran surga selatan di negara pendukung musim gugur, saya telah memutuskan untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan untuk mencari pertemuan kebetulan. Saya khawatir kultivasi saya di masa depan akan terpengaruh jika saya melarikan diri dari kesulitan kecil seperti itu sekarang. Langit tertinggi setengah baya dari negara kejatuhan pendukung berkata, ini hanya peningkatan 10% dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Apalagi, siapa bilang aku tidak akan bertahan? Kamu benar, tidak masuk akal untuk mundur setelah datang jauh-jauh ke sini. Berapa banyak peluang yang kita miliki dalam hidup untuk menjadi besar. Saya khawatir kesempatan seperti itu tidak akan datang mengetuk 2 kali. Jika saya memberikan yang terbaik, mungkin, saya akan bertahan. Selama aku bertahan, aku akan bisa bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan. Saat itu, masa depanku akan cerah. Semua celestial tertinggi surgawi dari negara pendukung musim gugur sangat termotivasi dan percaya diri. Secara alami, Hu Linyi sangat puas melihat ini. Lagi pula,
Semakin tinggi jumlah peserta, semakin tinggi jumlah orang yang akan bertahan. Ini tidak diragukan lagi akan menguntungkannya. Yang mulia, mengapa poin akumulatif Jades dari surgawi tertinggi surgawi dari negara Qi Selatan berbeda dari kita? Duan Lingtian bertanya setelah dia melihat orang-orang dari negara Qi Selatan. Dia telah memperhatikan bahwa poin akumulatif Jade di tangan surgawi tertinggi surgawi dari negara Qi Selatan berbeda. Akumulasi poin giok Duan Lingtian berwarna zamrud dan bersinar dengan vitalitas sementara giok poin akumulatif di tangan surgawi tertinggi bangsa Qi Selatan berwarna biru jernih mirip dengan lautan. Para celestial tertinggi surgawi lainnya dari negara kejatuhan pendukung secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah orang-orang dari negara Qi Selatan segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Ini benar-benar berbeda. Poin akumulatif negara Qi Selatan giok berwarna biru sedangkan milik kita berwarna zamrud. Kenapa berbeda? Apakah ada alasan mengapa warna jade titik akumulatif kita berbeda? Para celestial tertinggi surgawi mengalihkan perhatian mereka ke Hu Lin Yi untuk mendapatkan penjelasan. Ekspresi mereka adalah salah satu kebingungan. Hu Lin Yi berkata, setiap kali alam bawah dari alam kuno surga selatan dibuka, para celestial tertinggi surgawi yang berpartisipasi akan diberikan giok poin akumulatif. Ada 5 jenis batu giok poin akumulatif yang terbuat dari batu giok yang berbeda. Mereka adalah giok emas, giok kayu, giok air, giok api, dan giok bumi. 5 jenis batu giok masing-masing mewakili salah satu dari 3 sekte dan 2 klan. Misalnya, giok kayu di tangan Anda diberikan kepada saya oleh anggota sekte surgawi kesederhanaan. Giok emas mewakili sekte langit platform awan, giok air mewakili sekte surgawi kopling, giok api mewakili klan Gongyang, dan giok bumi mewakili klan Zhangsun. Hu Lin Yi berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa selama setiap pembukaan alam bawah dari alam kuno surga selatan, 3 sekte dan 2 klan akan berjudi di antara mereka sendiri. Mereka akan bertaruh pada jumlah poin di Jades poin akumulatif para peserta. Pemenangnya akan menjadi pasukan dengan poin terbanyak, dan pasukan yang kalah harus membayar pasukan yang menang. Hu Lin Yi melanjutkan menjelaskan, meskipun warna batu giok poin akumulatif Anda, jika Anda mampu bertahan, Anda tidak perlu harus menggabungkan kekuatan yang sesuai dari batu giok Anda. Anda dapat memilih untuk bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan. Seperti yang kalian semua tahu, peserta yang luar biasa atau mereka yang memiliki peringkat tinggi akan dapat bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Berjudi, Duan Lingtian mengangkat alis setelah mendengar kata-kata Hu Lin Yi. 3 sekte dan 2 klan bahkan bisa bertaruh untuk hal seperti itu. Saya kira di daerah di bawah mansion Nether mendalam, mereka diizinkan untuk membuat aturan mereka sendiri mengenai alam bawah dari alam kuno surga selatan. Betapa tidak berperasaan, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat anggota 3 sekte dan 2 klan, dia menyadari kenyataan kejam seleksi alam di alam Devata. Sama seperti alam duniawi, atau mungkin, pada tingkat yang lebih besar, kekuatan adalah segalanya. Seorang celestial tertinggi surgawi dari negara kejatuhan pendukung bertanya, Yang Mulia, poin akumulatif kayu kami tidak akan berubah warna jika kami membunuh dan mendapatkan poin dari batu giok warna yang berbeda, kan? Itu benar, kata Hu Lin Yi, 3 sekte dan 2 klan telah memikirkan hal ini di masa lalu. Semua peserta harus mengklaim kepemilikan darah dari jade poin akumulatif mereka sebelum memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Setelah pemilik giok poin akumulatif mati, giok poin akumulatif miliknya akan segera hancur. Poin yang mereka kumpulkan akan secara otomatis pergi ke batu giok titik akumulatif terdekat. Hu Lin Yi mengingatkan Duan Lingtian dan peserta lainnya dari negara kejatuhan pendukung. Oleh karena itu, ketika membunuh seseorang, Anda harus memastikan tidak ada batu giok titik akumulatif lain di dekatnya. Jika tidak, poinnya mungkin akan jatuh ke tangan orang lain. Jika Hu Lin Yi tidak memberitahu mereka tentang ini, Duan Lingtian dan peserta lain dari negara pendukung musim gugur tidak akan mengetahuinya. Selain itu, meskipun kalian akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan bersama-sama, kalian akan diteleportasi ke berbagai tempat di alam bawah oleh formasi transportasi setelah kalian masuk. Karena itu, pada awalnya, Anda akan sendirian. Terserah Anda jika Anda ingin bekerja sama nanti. Tentu saja, saya tidak menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan orang yang tidak Anda percayai. Lagi pula, ada kemungkinan kamu terbunuh karena mempercayai orang yang salah,
kata Hu Lin Yi sambil menatap Duan Lingtian dan yang lainnya dengan saksama. Setelah mendengar ini, banyak dari surgawi tertinggi surgawi mulai saling memandang dengan waspada. Beberapa dari mereka memutuskan dalam hati untuk tidak bekerja sama dengan siapapun. Lagi pula, jika mereka mempercayai orang yang salah, itu akan merenggut nyawa mereka. Sekitar setengah jam kemudian, ini tentang waktu, suara Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua klan Zhang Sun, bergema di udara pada saat ini, menenggelamkan suara-suara lain di sekitarnya. Semua orang langsung terdiam. 3 sekte dan 2 klan sekarang akan bergabung untuk membuka pintu masuk ke alam yang lebih rendah dari alam kuno surga selatan. Para celestial tertinggi surgawi yang telah memutuskan untuk memasuki wilayah tersebut, mohon klaim kepemilikan jade poin akumulatif Anda sebelum memasuki ranah tersebut. Kata Zhang Sun Xiongqi. Begitu Zhang Sun Xiongqi selesai berbicara, hampir semua dari 20.000 orang yang hadir di tempat kejadian menoleh untuk melihat anggota dari 3 sekte dan 2 klan. Pada saat ini, Zhang Sun Xiongqi mengangguk pada 4 pemimpin dari 3 klan dan 1 sekte lainnya. Kemudian, piring persegi dengan rune kompleks yang terukir di permukaan kasarnya muncul di tangan Zhang Sun Xiongqi. Bab 2993, Alam Kuno Surga Selatan terbuka penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, apakah itu, kompas formasi. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati ketika dia melihat piring persegi dengan tulisan rumit di tangan para pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan. Memang, spekulasi Duan Lingtian benar. Kompas formasi adalah kunci untuk membuka pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Mereka telah diberikan oleh Profound Nether Mansion kepada 3 sekte dan 2 klan untuk diamankan. Bihai Mingfeng, pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling, berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai. Kemudian, dia melemparkan kompas formasi di tangannya. Kompas formasi naik ke langit seketika saat kekuatan misterius melonjak keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah itu, Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua klan Zhang Sun, dan para pemimpin lain dari 3 sekte dan 2 klan mengikuti dan melemparkan kompas formasi di tangan mereka. Di bawah pengawasan semua orang, 5 kompas formasi membentuk lingkaran di udara. Seolah-olah ada hubungan misterius di antara mereka yang menyatukan mereka. Suara lembut terdengar di udara sebelum semburan cahaya putih bersinar dari 5 kompas formasi pada saat yang bersamaan. Akhirnya, 5 lampu bergabung menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Sinar cahaya itu seperti pilar yang memanjang dari tanah ke langit. Ledakan, suara keras terdengar di udara, menyebabkan kekosongan beriak sebagai tanggapan. Segera setelah itu, air mata spasial muncul, memperlihatkan gerbang yang megah. 2 pilar berdiri di sisi gerbang megah, dan pola kompleks pada pilar membuatnya terlihat kuno. Di atas gerbang megah, ada tanda dengan kata-kata, Alam Kuno Surga Selatan. Setelah melihat 4 kata, sebagian besar surgawi tertinggi surgawi mengalihkan pandangan mereka setelah 1 atau 2 saat. Energi yang kuat telah melonjak ke arah mereka segera setelah mereka melihat keempat kata itu. Mereka tidak bisa menahan tekanan dan hanya bisa melihat kata-kata untuk 1 atau 2 napas, paling banyak, sebelum mereka harus membuang muka. Di sisi lain, celestial tertinggi surgawi yang dianggap lebih kuat hanya bisa bertahan beberapa napas lebih lama. Selain Duan Lingtian, tidak ada yang bisa melihat 4 kata selama lebih dari 10 napas. Satu-satunya alasan Duan Lingtian bisa melihat kata-kata begitu lama adalah karena logam surgawi yang mendalam yang menjaga jiwanya. Ini karena tekanan dari 4 kata menargetkan jiwa seseorang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa para celestial tertinggi surgawi lainnya tidak dapat melihat tanda itu untuk waktu yang lama. Dia yakin ada sesuatu yang istimewa tentang tanda itu. Dengan penemuan ini, dia mencoba berbaur dan mengalihkan pandangannya juga. Meski demikian, aksi Duan Lingtian tidak luput dari perhatian para pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan. Pemuda ini adalah sesuatu yang lain. Para pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan menyadari tekanan besar dari tanda itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa Duan Lingtian bisa melihatnya 2 kali lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, mereka telah melihatnya dengan sengaja mengalihkan pandangannya. Menarik. Di Sedan, Bihai Mingfeng, pemimpin sekte ketiga dari sekte surgawi Kopling, memandang Duan Lingtian dengan sedikit senyum di wajahnya. Terlepas dari Overarching Heaven Supreme Celestials,
termasuk Duan Lingtian, yang mengalihkan pandangan mereka. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar lainnya juga mengalihkan pandangan mereka setelah lebih dari selusin napas. Salah satu celestial surgawi yang menyeluruh bertanya dengan suara gemetar, apakah kata-kata itu ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan wilayah Surga Selatan kita? Tepat sekali, kata-kata ini ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan wilayah Surga Selatan kita. Namun, kami tidak yakin kapan Dewa Surgawi Surga Selatan meninggalkan kata-kata ini. Di antara mereka yang hadir, ada beberapa yang tahu kata-kata itu ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan wilayah Surga Selatan. Hanya kata-kata yang dia tinggalkan begitu menakutkan. Betapa lebih menakutkannya jika dia ada di sini. Huang Jialong berkata dengan suara yang sedikit gemetar. Dewa Surgawi Surga Selatan. Tidak seperti Huang Jialong, Duan Lingtian bahkan tidak sedikit pun terkesan oleh kekuatan Dewa Surgawi Surga Selatan. Bagaimanapun, dia telah bertemu makhluk yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Surgawi yang memerintah alam Devata. Semua Kaisar Surgawi yang memerintah alam Devata diberi gelar Kaisar Surgawi. Wajar jika dia tidak terkesan dengan gelar Celestial Lord. Meskipun hanya ada satu perbedaan tahap di antara keduanya, kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Kaisar Surgawi yang bergelar dapat dengan mudah membunuh Dewa Surgawi yang bergelar dengan jentikan jarinya. Selain itu, dia tidak bisa merasakan tekanan yang tampaknya menghancurkan yang dihadapi orang lain karena perlindungan dari logam surgawi yang mendalam. Dentang, suara keras terdengar dari gerbang, menarik tindakan semua orang. Tidak ada yang peduli untuk melihat tanda di atas gerbang lagi. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar yang bisa menahan tekanan memalingkan muka saat gerbang berbunyi. Di bawah pengawasan semua orang, gerbang terbuka ke dalam, mengungkapkan kegelapan tanpa akhir. Itu sangat gelap sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat tangan seseorang di depan wajahnya. Astaga, 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 astaga. Begitu gerbang dirobekkan spasial terbuka, 10 orang dari masing-masing 3 sekte dan 2 klan pindah untuk berdiri di depan gerbang. Dengan tanda di atas gerbang, semua orang secara alami dapat memberitahu alam bawah dari surga selatan alam kuno terletak di luar gerbang. Dengan demikian, mereka tidak terkejut dengan tindakan orang-orang dari 3 sekte dan 2 klan. Sekarang, semua orang yang tidak memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, mundur 1000 meter, kata Zhang Sun Xiongqi dengan suara menggelegar. Seketika, semua orang dari berbagai kekuatan yang menyertai surgawi tertinggi surgawi mereka di sini, termasuk Kaisar Hulin Yi dari negara jatuh pendukung, mundur 1000 meter. Celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh yang telah berubah pikiran tentang memasuki alam kuno surga selatan juga mundur. Dengan sekitar 8.000 orang mundur, sekarang ada sekitar 12.000 orang yang tersisa. 9 orang dari Supporting Foundation, termasuk Duan Lingtian, termasuk di antara 12.000 orang ini. Baik sekali, sepertinya ada lebih dari 10.000 peserta. Ekspresi puas muncul di wajah Zhang Sun Xiongqi ketika dia melihat ada sekitar 12.000 peserta. Dari 12.000, hanya 3.600 yang bertahan. Mereka yang bertahan dapat memilih untuk bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan. 3.600 penyintas juga akan diberi peringkat sesuai dengan poin yang mereka miliki di jades poin akumulatif mereka. 100 peserta teratas akan menerima hadiah tambahan dari 3 sekte dan 2 klan. 30 peserta teratas akan diberikan hadiah yang lebih baik. Tak perlu dikatakan, mereka yang berada di peringkat 10 besar, terutama mereka yang berada di 3 besar, akan dihargai dengan mahal. Zhang Sun Xiongqi terus berkata, secara alami, hadiah Anda terpisah dari hadiah kekuatan yang Anda wakili. Anda tidak perlu memberikan bagian dari hadiah Anda kepada kekuatan yang Anda wakili. Ini berarti bahwa Duan Lingtian tidak perlu membagi hadiahnya dengan Hulin Yi, Kaisar dari negara pendukung jatuh, yang dia wakili. Setelah ini, kalian semua akan dibagi menjadi 50 kelompok dan bergiliran memasuki alam kuno surga selatan. Setiap orang harus terlebih dahulu membangun kepemilikan atas jade poin akumulatif mereka, ini termasuk giok minor dari giok titik akumulatif. Zhang Sun Xiongqi menjelaskan, giok minor akan ditinggalkan di sini sehingga kami dapat melacak perubahan poin Anda. Jika jade mayor jade poin akumulatif Anda hancur, giok minor terkait juga akan hancur. Berdasarkan poin di minor jade Anda, kami akan memberi peringkat Anda. Namun, mereka yang hanya memiliki 1 poin tidak akan diberi peringkat.
Poin akumulatif giok dapat dipisahkan menjadi giok mayor dan giok minor. Minor jade yang akan saya tinggalkan di sini akan dapat menunjukkan poin saya, dan mereka akan memberi saya peringkat berdasarkan poin saya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berkilauan. Hu Linyi tidak memberi tahu mereka tentang ini sebelumnya. Mungkin, Hu Linyi tahu Zhang Sun Xiongqi akan menjelaskan ini kepada mereka. Untuk hal-hal lain, saya yakin pemimpin Anda masing-masing telah menjelaskannya kepada Anda. Sekarang, bagi menjadi 50 kelompok dan bergiliran memasuki alam kuno surga selatan, kata Zhang Sun Xiongqi, ingat, semua yang Anda peroleh ada milikmu. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin baik Anda akan diperlakukan ketika Anda bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Semoga beruntung. Selanjutnya, 12.000 celestial tertinggi surgawi, termasuk Duan Lingtian, dipisahkan menjadi 50 kelompok sebelum mereka menuju pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. 50 orang dari 3 sekte dan 2 klan masing-masing akan memimpin kelompok. Setelah menjatuhkan setetes darah pada giok utama dan giok minor poin akumulatif dan memberikan giok kecil kepada orang-orang dari 3 sekte dan 2 klan, para peserta diberikan akses masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan. Perbesar, 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 perbesar. Setelah menetapkan kepemilikan pada jade poin akumulatif mereka, kelompok pertama melintasi gerbang dan memasuki alam kuno surga selatan. Tidak ada gerakan yang terlihat begitu mereka berjalan ke dalam kegelapan di balik gerbang. Satu demi satu kelompok, mereka memasuki alam kuno surga selatan. Tak lama kemudian, giliran kelompok di mana supporting Val Nation itu berada. Bab 2994, Kawanan Gagak Tanduk Emas Penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Semua peserta dari supporting Val Nation berada di grup yang sama. Baris pertama adalah Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur. Aku pergi dulu, hati-hati semuanya. Setelah menetapkan kepemilikan atas giok besar dan giok minor dari giok titik akumulatifnya, Hu Jinyong mengangguk pada Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum dia melewati gerbang untuk memasuki alam kuno surga selatan. Awalnya, Hu Jinyong berniat membiarkan Duan Lingtian memimpin. Namun, Duan Lingtian tidak peduli dengan hal-hal seperti itu dan dengan santai berdiri di belakang Huang Jialong. Yang kedua masuk adalah adik laki-laki Huang Jialong, Huang Jiachao. Meskipun Huang Jialong memiliki banyak saudara laki-laki, dia memiliki hubungan paling dekat dengan Huang Jiachao karena usia mereka yang paling dekat. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kakak kelima, berhati-hatilah saat kamu berada di dalam. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jangan khawatir, saudara, aku akan berhasil keluar hidup-hidup," kata Huang Jiachao sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengangguk pada Duan Lingtian sebelum dia memasuki alam kuno surga selatan. Huang Jialong adalah yang berikutnya masuk. Sebelum dia masuk, dia berkata kepada Duan Lingtian, "Saudara Duan, saya akan masuk dulu. Meskipun Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, mansion neter yang mendalam sangat besar. Mungkin ada celestial tertinggi surgawi lainnya yang kuat juga. Hati-hati." Dia takut Duan Lingtian mungkin meremehkan celestial tertinggi surgawi lainnya yang juga memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. "Jangan khawatir." Duan Lingtian mengangguk ketika dia melihat Huang Jialong masuk. Secara alami, dia tahu bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat tidak peduli seberapa kuat seseorang itu. Faktanya, dia lebih berpengalaman daripada Huang Jialong meskipun Huang Jialong lahir di alam Devata dan dia hanya seorang transenden. Bagaimanapun, dia telah bertemu makhluk yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi dari alam Devata. Dia tidak sebodoh yang dibayangkan Huang Jialong. Setelah Huang Jialong, akhirnya giliran Duan Lingtian untuk memasuki alam kuno surga selatan. Dia mengeluarkan jade poin akumulatifnya dan menetapkan kepemilikannya di depan orang dari Sekte Surgawi Cloud Platform yang bertanggung jawab atas grup mereka. Setelah itu, orang dari Sekte Surgawi Platform Cloud mengeluarkan sepotong kecil batu giok untuk Duan Lingtian untuk membangun kepemilikan atasnya. Itu tidak lain adalah giok minor poin akumulatif yang akan mencerminkan poin dari giok mayornya. Orang dari Cloud Platform Celestial yang bertanggung jawab atas kelompok Duan Lingtian adalah seorang pemuda. Dia berkata tanpa ekspresi, "Setelah menetapkan kepemilikan atas mayor jade Anda dapat menggunakan kesadaran surgawi Anda untuk memeriksa poin Anda. Pada saat ini, Anda hanya memiliki 1 poin.
Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian langsung mengirim kesadaran surgawi ke dalam giok poin akumulatifnya. Seperti yang dikatakan pemuda itu, dia punya 1 poin sekarang. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa masuk sekarang, kata murid cloud platform Celestial Sect setelah mendaftarkan nama Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk dan melangkah melewati gerbang di depannya menuju kegelapan. Begitu dia melangkah masuk, dia merasakan kekuatan menarik yang menguasainya. Dia mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Hanya ada kegelapan di mana-mana, dan dia merasa seolah-olah dunia berputar. Perasaan ini berlangsung selama lebih dari selusin napas. Ketika akhirnya berhenti berputar, kegelapan digantikan dengan cahaya menyilaukan yang membuatnya meringis. Ini, Duan Lingtian menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan dia berada di hutan. Ada beberapa pohon yang tidak dia kenal. Daun kuning berserakan di tanah yang agak lunak. Ketertarikan Duan Lingtian segera tertarik oleh semak kuning gelap yang aneh dan lebat. Warnanya memungkinkannya untuk hampir menyatu dengan tanah. Begitu dia melihat semak itu, dia melihat sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau menatapnya di semak-semak. Hanya dalam sekejap mata, sosok kuning gelap melompat keluar dan menerjang ke arahnya. Itu adalah binatang surgawi. Duan Lingtian melihat sosok kuning tua itu adalah Celestial Beast dengan penampilan seperti serigala. Berdasarkan matanya, dia bisa tahu itu tidak mendapatkan kecerdasan. Tanpa membuang waktu, dia menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki binatang surgawi. Basis kultivasinya mirip dengan tahap mendalam yang meliputi surgawi tertinggi. Serangannya mirip dengan yang didorong oleh metode surgawi atau kemampuan surgawi. Suara mendesing. Ketika Celestial Beast mendekatinya, Duan Lingtian menyerang dengan kecepatan kilat. Sebuah cahaya master memancarkan aura sengit muncul di tangannya pada saat yang sama. Dia menyapu tangan kanannya yang berisi energi asal surgawi dan kedalaman dasar dari hukum bumi, kedalaman elemen bumi. The Celestial Beast melolong ketika Duan Lingtian menangkapnya di lehernya dengan Celestial Origin energinya yang telah berubah menjadi tangan besar. Dengan 4 anggota badan di tanah, binatang itu berdiri setinggi 1,5 meter, dan lehernya sangat tebal. Jika bukan karena energi asal surgawinya yang dia ubah menjadi tangan besar, dia tidak akan bisa memegangnya dengan tengkuk lehernya. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuhnya, dia sengaja membiarkannya hidup-hidup. Itu bukan ilusi dari sebuah formasi. Ini adalah Celestial Beast yang hidup dan bernafas. Ada makhluk hidup di alam kuno surga selatan. Setelah penyelidikan lebih lanjut dengan kesadaran surgawinya, dia terkejut menemukan bahwa binatang surgawi itu nyata. Jadi dunia kecil yang diciptakan oleh dewa surgawi bisa menampung makhluk hidup. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi, dia tahu sedikit tentang dunia kecil yang diciptakan oleh Adipati Surgawi dan Raja Surgawi. Berdasarkan pemahamannya, manusia, atau makhluk hidup lainnya, tidak akan bisa lama tinggal di dunia kecil yang diciptakan oleh Raja Surgawi. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan secara paksa dikirim keluar dari dunia kecil. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Tunggu, ada kemungkinan binatang ini baru-baru ini dikirim ke sini. Ketika Duan Lingtian melihat ke Celestial Beast lagi, dia bisa melihat ketakutan naluriah di mata binatang itu. Sebelum dia melepaskan binatang itu, dia berkata, "Aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini. Jika kamu berani menyerangku lagi, kamu akan mati." Setelah Duan Lingtian mengendurkan cengkeramannya di leher binatang surgawi, itu memberi Duan Lingtian pandangan ketakutan terakhir sebelum melompat pergi. Di mana tempat ini? Duan Lingtian menginjak dengan kakinya yang mengandung energi asal surgawi dan melesat ke langit, mengaduk daun kuning di tanah. Ada batasan. Setelah naik 100 meter ke udara, Duan Lingtian menemukan dia tidak bisa lagi naik lebih tinggi, tidak peduli berapa banyak energi asal surgawi yang dia gunakan atau berapa kali dia melemparkan kedalaman elemen bumi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat di langit. Pada ketinggian ini, aku tidak akan bisa melihat sesuatu yang berguna. Duan Lingtian melayang di udara saat dia melihat sekelilingnya. Yang bisa dia lihat hanyalah hutan tak berujung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Awalnya, Duan Lingtian tidak memperhatikannya. Namun, ketika suara itu semakin dekat, dia menemukan bahwa itu menyerupai suara air yang mengamuk setelah bendungan jebol.
Duan Lingtian melihat ke arah keributan dan melihat bintik-bintik hitam kecil menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bintik-bintik hitam tumbuh lebih besar dan lebih besar saat mereka mendekat. Ketika mereka akhirnya cukup dekat, dia menemukan bintik hitam itu adalah burung gagak seukuran elang. Burung gagak hitam ini memiliki tanduk emas di kepala mereka. Dan tanduk itu bersinar dengan cahaya yang aneh. Ini adalah gagak tanduk emas. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia melihat ribuan burung gagak terbang ke arahnya. Meskipun Golden Horns Ravens adalah celestial beast tanpa kecerdasan, mereka sangat kuat. Tanpa kultivasi, basis kultivasi mereka mirip dengan puncak surgawi tertinggi surgawi. Gagak tanduk emas ini sekuat puncak langit tertinggi surgawi. Berdasarkan kecepatan mereka, Duan Lingtian dapat dengan mudah menebak kekuatan mereka. Ia langsung merasakan kepalanya sakit. Dia tidak akan khawatir jika hanya ada selusin dari mereka. Bahkan jika hanya ada 100 dari mereka, mereka masih akan menjadi ancaman baginya. Dengan ratusan dari mereka membentuk formasi, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Bagian paling menakutkan tentang mereka bukanlah kekuatan mereka, itu adalah ikatan dan pemahaman diam-diam yang mereka miliki. Satu Golden Horns Ravens tidak mengancam, tetapi begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa beberapa ribu gagak tanduk emas dalam formasi dapat dengan mudah membunuh Duke Surgawi yang kuat. Tunggu, burung gagak ini sudah terbang dalam formasi. Saya pikir mereka sedang berburu. Saat ribuan burung gagak tanduk emas mendekat, Duan Lingtian menemukan bahwa burung-burung gagak itu sudah terbang dalam formasi. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan menembak kembali ke hutan saat cahaya mustard menyelimutinya. Ini adalah satu-satunya pilihannya untuk saat ini. Begitu dia memasuki hutan, gagak tanduk emas tidak akan bisa mempertahankan formasi mereka jika mereka memutuskan untuk menyelam ke arahnya. Dengan cara ini, peluangnya untuk bertahan hidup lebih tinggi. Kecemasan muncul di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku sangat tidak beruntung. Saya baru saja masuk, dan saya sudah bertemu dengan sekawanan gagak tanduk emas. Bab 2995, Papan Skor Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung ada ribuan gagak tanduk emas. Dengan demikian, Duan Lingtian hanya bisa melarikan diri jauh setelah dia bergegas ke hutan untuk menghancurkan formasi burung gagak. Golden Horns Ravens lebih lambat dari Duan Lingtian ketika mereka tidak dalam formasi. Namun, jika mereka dalam formasi, kecepatan mereka akan sebanding dengan Duke Surgawi. Meskipun ribuan gagak tanduk emas harus mematahkan formasi mereka ketika mereka memasuki hutan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berkumpul kembali dan terbang dalam formasi lagi. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk mengejar Duan Lingtian dan membunuhnya. Mereka tidak begitu cepat sebelumnya. Mereka hanya menjadi lebih cepat ketika mereka mendekati saya. Sepertinya mereka hanya menyelesaikan formasi mereka saat itu. Setelah bergegas ke hutan, energi asal surgawi Duan Lingtian meningkat dan melesat ke tanah. Segera setelah itu, dia bersinar dengan cahaya keemasan dan ungu. Pada saat yang sama, pusaran air di depannya, menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya sebelum menghilang. Duan Lingtian telah menggunakan taktik pelahap dasar, Ki Ungu Timur, dan metode Raja Imobilisasi. Pada saat yang sama, energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya dengan cepat setelah melewati 99 vena surgawinya. Astaga, sebuah sambaran petir yang merupakan campuran mustard, emas, dan ungu tiba-tiba melesat keluar dari Duan Lingtian saat dia bergerak cepat melalui hutan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Dia menemukan hutan itu anehnya sunyi, itu meresahkan. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian dengan berani berbalik dan menelusuri kembali langkahnya. Cukup aneh, dia tidak melihat Golden Horn Ravens. Bahkan ketika dia berjalan ke tempat di mana dia pertama kali terjun untuk melarikan diri, dia tidak melihat Golden Horn Ravens. Apa yang sedang terjadi? Penasaran, Duan Lingtian terbang ke udara lagi, tetapi dia tidak sepenuhnya meninggalkan perlindungan hutan. Pada saat yang sama, dia memperluas kesadaran surgawinya, dia bisa dengan jelas merasakan beberapa aura di atas hutan. Mungkinkah gagak tanduk emas tidak bisa memasuki hutan? Saat Duan Lingtian melayang di dekat puncak pohon, dia melihat ribuan burung gagak tanduk emas di udara. Mereka semua menatapnya saat ini. Yang terpenting, mereka masih dalam formasi. Mari kita lihat apakah aku benar.
Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia terbang keluar dari hutan dengan kecepatan kilat. Secara alami, dia tidak menyimpang terlalu jauh dari hutan. Pada saat ini, serangkaian tangisan hiruk-pikuk bergema di langit. Tangisan yang menusuk melukai gendang telinga Duan Lingtian. Itu sangat menyakitkan sehingga rasanya seolah-olah mereka akan pecah. Setelah melihat lebih dekat, Duan Lingtian menyadari bahwa tanduk emas di kepala burung gagak mulai bersinar terang sebelum mereka mengepakkan sayap dan menukik ke arahnya. Astaga, astaga, astaga! Pemandangan ribuan Golden Horns Ravens menukik ke arahnya begitu menakutkan sehingga dia merasa merinding di punggungnya. Dia tidak membuang waktu dan dengan cepat kembali ke hutan. Ketika gagak tanduk emas mendekati hutan, mereka segera berhenti seolah-olah mereka ditahan oleh penghalang tak terlihat. Kemudian, mereka kembali ke posisi semula dan menatap Duan Lingtian. Aku tahu itu. Dengan ini, Duan Lingtian mengkonfirmasi spekulasinya. Memang, untuk beberapa alasan, Golden Horns Ravens tidak bisa memasuki hutan. Dia tidak terlalu terkejut dengan penemuan ini. Lagi pula, jika ribuan gagak tanduk emas ini dibiarkan berkeliaran tanpa terkekang di alam kuno selatan, semua surgawi tertinggi surgawi yang memasuki alam akan mati. Kehadiran gagak tanduk emas ini mencegah surgawi tertinggi di hutan melakukan perjalanan ke langit di atas hutan. Jika seseorang meninggalkan perlindungan hutan, dia pasti akan diserang oleh gagak tanduk emas. Duan Lingtian berspekulasi bahwa ini adalah batasan di alam kuno surga selatan untuk mencegah mereka terbang di atas hutan. Akan sulit bagi Duan Lingtian untuk mendapatkan letak tanah karena dia tidak bisa terbang ke udara. Dia hanya bisa menjelajahi hutan sedikit demi sedikit dan tetap di tanah untuk saat ini. Kurasa aku akan memilih arah secara acak dan melihat kemana arah itu membawaku. Duan Lingtian tidak lagi membuang waktu dan menyerang ke arah yang acak. Karena kecepatannya, banyak binatang surgawi yang tidak cerdas di hutan yang terkejut dengan gerakannya tidak dapat mengejarnya. Kecepatanku saat ini setara dengan Celestial Duke. Celestial Beast terkuat yang pernah kutemui sejauh ini hanya sebanding dengan puncak biasa overarching Heavenly Supreme Celestial. Itu mungkin merupakan ancaman bagi surgawi tertinggi surgawi biasa, tetapi tidak bagi saya. Jika Duan Lingtian tidak memahami hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi, perjalanannya tidak akan begitu mulus. Karena pemahamannya tentang kedalaman elemen bumi, dia bergerak tanpa hambatan di hutan. Waktu berlalu dengan tenang. Hanya dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Di udara di atas pusat Scaling Cloud Lake, pintu masuk ke alam bawah dari Southern Heaven Ancient Realm, atau dikenal sebagai Void Gate, telah ditutup setelah 12.000 overarching Heaven Supreme Celestials melewatinya. Setelah gerbang Void ditutup, selubung cahaya tiba-tiba muncul di udara di depan gerbang. Jilbab bersinar dengan cahaya putih yang intens. Itu tampak hampir seperti selembar kertas besar tergantung di depan gerbang. Pada awalnya, banyak orang yang tertarik dengan selubung cahaya yang menyerupai kertas ini. Namun, setelah 10 hari, semakin sedikit orang yang memperhatikannya. Pada saat ini, seseorang berteriak, nama seseorang telah muncul. Kata-kata ini segera menarik perhatian orang-orang kembali ke tabir cahaya. Mereka melihat sebuah nama muncul di tabir cahaya, tampak tidak berbeda dengan nama yang tertulis di secarik kertas. Mereka melihat kata, Wu Xiaoyu, 2 poin. Wu Xiaoyu. Siapa Wu Xiaoyu? Karena namanya adalah yang pertama muncul di papan skor alam kuno surga selatan, itu berarti dia adalah orang pertama yang membunuh seorang peserta. Aku ingin tahu siapa yang dia bunuh. Pemimpin masing-masing peserta harus memiliki mutiara jiwa peserta di tangan. Dengan ini, kita akan bisa mengetahui siapa yang mati, kan? Kamu salah. Menurut sejarah wilayah surgawi selatan, Dewa Surgawi Surga Selatan yang menciptakan alam kuno surga selatan memahami dan menguasai hukum waktu. Ketika dia menciptakan alam atas, tengah, dan bawah dari alam kuno surga selatan, dia meletakkan formasi menggunakan hukum waktu. Untuk alasan ini, jika seseorang meninggal di alam, mutiara jiwanya tidak akan hancur pada saat kematiannya. Mungkin perlu beberapa saat sebelum mutiara jiwa hancur. Apalagi jangka waktu keterlambatannya tidak tetap. Karena jeda waktu, jika lebih dari satu orang terbunuh, kami tidak akan bisa membedakan siapa yang membunuh siapa berdasarkan waktu sebuah nama muncul di papan skor dan waktu Sol Peal hancur. Ini berarti jika seseorang dengan latar belakang yang lemah membunuh celestial tertinggi surgawi dari kekuatan kelas 7, kekuatan itu tidak akan bisa membalas dendam, kan?
Tepat sekali. Dewa Surgawi Surga Selatan juga memperhatikan hal ini sehingga dia meletakkan formasi itu di alam kuno Surga Selatan. Pada saat yang sama, udara di atas pusat danau Scaling Cloud yang semula sunyi berubah menjadi hidup setelah nama pertama muncul di papan skor. Seorang lelaki tua tertawa kegirangan ketika melihat nama di papan skor. Xiao Yu, kerja bagus. Selamat, Saudara Wu. Cucumu memimpin untuk saat ini. Seorang lelaki parubaya dan seorang lelaki tua yang berdiri di dekatnya tersenyum dan memberi selamat kepada lelaki tua yang tertawa itu. Namun, sedikit kecemburuan muncul di kedalaman mata mereka. Orang tua itu, Saudara Wu, berasal dari klan kelas 8. Wu Xiaoyu, yang namanya pertama kali muncul di papan skor, adalah cucunya. Dua orang yang memberi selamat kepadanya berasal dari dua klan kelas 8 lainnya yang juga telah mengirim masing-masing celestial tertinggi surgawi mereka ke alam. Ya, ada kemungkinan itu hanya seseorang yang memiliki nama yang sama dengan cucuku. Lelaki tua itu, Saudara Wu, menjawab dengan rendah hati. Dalam hati, dia tidak berpikir akan ada kebetulan seperti itu. Dia agak yakin itu adalah cucunya. Lagi pula, hanya ada 12.000 orang yang memasuki alam kuno Surga Selatan, dan nama cucunya bukanlah nama yang populer. Sekitar 2 jam setelah nama pertama muncul, keributan lain terjadi. Nama lain telah muncul, Ling Jueyun, 2 poin. Ling Jueyun, bukankah dia seorang pembudidaya tanpa sekte yang jenius dari negara Ming Timur? Ketika Hu Linyi, kaisar negara pendukung musim gugur, melihat nama kedua di papan skor, matanya menyipit tanpa terasa saat dia melihat seorang pria parubaya dengan perawakan sedang. Pria parubaya ini memiliki suasana yang mengesankan dan megah tentang dirinya. Tidak diragukan lagi dia adalah seseorang dengan status tinggi. Dia berseri-seri ketika nama Ling Jueyun muncul di papan skor. Sepertinya Ling Jueyun adalah pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara Ming Timur. Berdasarkan reaksi pria parubaya itu, Hu Linyi membenarkan spekulasinya. Pria parubaya dengan tubuh sedang tidak lain adalah kaisar bangsa Ming Timur. Dia secara pribadi memimpin celestial tertinggi surgawi dari bangsanya di sini. Banyak dari perwakilan dari sekte dan klan kelas 8 yang menemani pasukan mereka masing-masing. Surgawi tertinggi di sini memegang posisi tinggi di pasukan masing-masing. Di sisi lain, surgawi tertinggi surgawi dari kerajaan surgawi kelas 8 sebagian besar ditemani oleh kaisar masing-masing dari negara mereka. Surga, poinnya meningkat lagi. Sebelum Hu Linyi sadar kembali, teriakan lain bergema di udara. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat papan skor dan melihat Ling Jueyun yang berada di peringkat kedua di papan skor telah melompat ke tempat pertama dengan 3 poin. Ling Jueyun berhasil membunuh 2 orang dalam waktu sesingkat itu. Bab 2996, beberapa senang sementara beberapa khawatir penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung karena Ling Jueyun berhasil mendapatkan 2 poin dalam waktu sesingkat itu, dia pasti telah membunuh 2 celestial tertinggi surgawi secara berurutan. Membunuh 2 orang berturut-turut, sepertinya Ling Jueyun ini luar biasa kuatnya. Ya, mereka yang telah memasuki alam kuno Surga Selatan kali ini adalah yang terbaik di antara para celestial tertinggi surgawi. Namun, Ling Jueyun ini berhasil membunuh 2 orang berturut-turut. Terlepas dari apakah dia mencapai ini melalui kekuatannya sendiri atau melalui tipu daya, tidak diragukan lagi dia kuat. Aku ingin tahu kekuatan mana yang diwakili Ling Jueyun. Saya tahu sedikit tentang Ling Jueyun. Dia adalah seorang pembudidaya tanpa sekte dari negara Ming Timur. Dia seorang diri mengalahkan 8 langit tertinggi lainnya yang telah bergabung selama pertempuran Surga Selatan di negara Ming Timur. Pada saat itu, dia hanya seorang surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Bagaimana surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi bisa begitu kuat? Apakah dia memahami kedalaman hukum? Ya, apalagi dikatakan bahwa hukum yang dia pahami bukanlah hukum biasa, itu adalah hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Hukum kematian. Setelah Ling Jueyun melompat ke puncak papan skor, diskusi panas yang berputar di sekelilingnya pecah. Keributan lain meletus ketika latar belakangnya dan hukum yang dia pahami terungkap. Dengan wahyu ini, banyak orang mendekati Kaisar Bangsa Ming Timur untuk mengucapkan selamat kepadanya. Panggung surga tanpa sekte yang meliputi surgawi tertinggi surgawi mengalahkan 8 surgawi tertinggi terkuat di kerajaan surgawi kelas 8. Hukum kematian.
5 pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan juga terheran-heran saat mendengar pencapaian Ling Jueyun. Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua klan Zhang Sun, berkata sambil menghela nafas, sungguh mengejutkan bahwa nama kedua yang muncul di papan skor adalah seorang pemuda yang luar biasa. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar berkata, rumor mengatakan bahwa Ling Jueyun bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan belum berusia 100 tahun. Setelah mendengar ini, bahkan Bihai Mingfeng, pemimpin sekte ketiga dari sekte Celestial Coupling, tercengang. Jenius seperti itu memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Meskipun tidak ada keraguan bahwa Ling Jueyun luar biasa untuk memahami hukum kematian dan mengalahkan kekuatan kolektif dari 8 dewa tertinggi surgawi terkuat di kerajaan surgawi kelas 8 ketika dia adalah surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi, tidak ada kurangnya orang seperti itu di Profound Nether Mansion. Namun, hampir tidak pernah terdengar bagi seseorang untuk mencapai semua hal ini di bawah usia 100 tahun. Bihai Mingfeng melirik Zhang Sun Xiongqi dan para pemimpin lain dari 3 sekte dan 2 klan sebelum dia dengan ringan berkata, saya ingin merekrut orang ini. Adapun yang lain, saya tidak akan bertarung dengan kalian semua untuk merekrut mereka. Setelah mendengar kata-kata Bihai Mingfeng, 4 pemimpin dari 3 sekte dan 2 klan menggelengkan kepala tanpa ragu-ragu. Pemimpin sekte Bihai, maafkan saya karena tidak menyetujui permintaan Anda. Bahkan jika saya menyetujuinya, pemimpin sekte saya pasti tidak akan menyetujuinya. Terlebih lagi, menurut aturan yang ditetapkan oleh Profound Nether Mansion, mengajukan klaim tidak diperbolehkan, kan, kata seorang lelaki tua dengan belak-belakan. Dia adalah Zhang Guangzheng, penatua agung dari sekte surgawi kesederhanaan. Pemimpin sekte Bihai, saya juga tidak setuju dengan ini, seorang biksu tua menimpali segera setelah itu. Dia adalah Heng Chang, kepala istana dari Aula Arahat di Sekte Surgawi Platform Awan. Di Sekte Celestial Cloud Platform, Palace Masters dari Cloud Platform Celestial, tidak termasuk penjaga sekte, hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte dari Sekte Celestial Cloud Platform. Dan di antara para penguasa istana dari Sekte Langit Platform Awan, Heng Chan, kepala istana dari Aula Arahat, adalah yang terkuat. Untuk alasan ini, Heng Chan adalah orang dengan peringkat tertinggi di sekte setelah pemimpin sekte dan 2 wali. Pemimpin sekte Bihai, Anda menempatkan saya dalam posisi yang sangat sulit, Gongyang Yu, tetua klan Gongyang, berkata dengan senyum pahit. Dibandingkan dengan Heng Chan dan Zhang Guangzheng, dia tampak sedikit kurang percaya diri. Pemimpin sekte Bihai, saya pikir kita harus membiarkan dia memilih sekte atau klan yang ingin dia ikuti ketika dia keluar dari alam kuno surga selatan. Zhang Sun Xiongqi, penatua kedua klan Zhang Sun, menjawab dengan bijaksana. Kata-katanya secara tidak langsung tetapi jelas menyampaikan penolakannya untuk memenuhi permintaan Bihai Mingfeng. Mendengar tanggapan keempat orang itu, Bihai Mingfeng menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, dia tetap diam. Dia bisa dengan mudah membunuh 4 orang di depannya jika dia mau. Sayangnya, 4 orang di hadapannya mendapat dukungan dari kekuatan kelas 7 yang juga terkait erat dengan Profound Nether Mansion, seperti Sekte Surgawi Coupling tempat dia berasal. Akan mudah baginya untuk membunuh mereka, tetapi konsekuensinya tidak akan mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, Mansion Master dari Profound Nether Mansion tidak akan mengizinkannya membuat musuh dari 4 kekuatan utama lainnya. Saat ini, nama lain telah muncul. Tunggu, nama keempat juga telah muncul. Ada nama kelima juga. Tak lama setelah Ling Jueyun naik ke puncak papan skor dengan 3 poin, beberapa nama orang muncul di papan skor satu demi satu. Namun, menurut beberapa orang yang tahu, orang-orang ini yang namanya baru saja muncul di papan skor hampir tidak dapat dianggap sebagai puncak yang luar biasa. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Ling Jueyun. Hanya dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Pada saat ini, ribuan nama telah muncul di papan skor. Terlebih lagi, orang yang berada di puncak papan skor bukan lagi Ling Jueyun. Dia sempat turun ke posisi kedua. Orang yang berada di puncak papan skor sekarang adalah Yao Wei, seorang anggota angkatan kelas 7. Tujuan utamanya memasuki alam kuno surga selatan bukanlah untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan tetapi untuk menggunakan 3 sekte dan 2 klan sebagai batu loncatan untuk memasuki rumah Nether yang mendalam. Yao Wei ini telah mendapatkan 8 poin. Siapa dia? Dia bahkan lebih menakutkan dari Ling Jueyun. Kamu belum pernah mendengar tentang Yao Wei.
Dia adalah anggota berbakat dari klan Yao, klan kelas 7. Dia adalah orang yang paling menonjol yang muncul di klan Yao dalam 10.000 tahun terakhir. Dia bahkan belum berusia 200 tahun, tapi dia sudah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami kedalaman hukum. Jadi, dia sekuat Ling Jueyun. Dia masih lebih lemah dari Ling Jueyun. Lagi pula, Ling Jueyun telah memahami hukum kematian sementara dia hanya memahami hukum air. Selain itu, Ling Jueyun bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Setiap kali alam kuno surga selatan dibuka, akan ada orang-orang dari kekuatan kelas 7 yang datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka semua memiliki niat untuk memasuki Profound Nether Mansion melalui 3 sekte dan 2 klan, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhasil pada akhirnya? Tepat sekali, banyak orang dari kekuatan kelas 7 memasuki alam kuno surga selatan untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan yang juga merupakan kekuatan kelas 7 supaya mereka bisa memasuki rumah Nether yang mendalam. Jika gagal, mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kekuatan aslinya. Aku bertanya-tanya mengapa 3 sekte dan 2 klan bersedia menerima orang-orang ini. Orang-orang ini jelas tidak tahu berterima kasih. Faktanya, 3 sekte dan 2 klan tidak ingin merekrut orang-orang ini dari kekuatan kelas 7. Namun, Istana Nether mendalam melarang mereka melakukannya. Itu sebabnya 3 sekte dan 2 klan tidak punya pilihan selain menerima orang-orang ini. 20 hari lagi telah berlalu. Di antara ribuan nama yang ada di papan skor, kebanyakan hanya mendapat 2 poin. Hanya Yao Wei yang berada di posisi pertama yang mengumpulkan 8 poin, dan Ling Jueyun yang berada di posisi kedua memiliki 7 poin. Pada saat ini, tangisan sedih terdengar di udara, menarik perhatian banyak orang. Kier, seorang pria tua memegang mutiara jiwa yang hancur di tangannya saat air mata jatuh dari matanya yang melebar tak percaya. Dia adalah Yang Ji, tetua terhormat dari keluarga kekaisaran kerajaan surgawi sinar matahari. Dia adalah Raja Surgawi Dasar. Sepertinya cucunya yang memasuki alam kuno surga selatan telah meninggal. Kurasa begitu. Cucu Yang Ji adalah Yang Qi. Di antara puncak langit tertinggi surgawi, Yang Qi dapat dianggap cukup kuat. Bahkan kemudian, dia meninggal begitu cepat. Sepertinya dia tidak beruntung dan menabrak seseorang yang lebih kuat darinya. Jelas lawannya jauh lebih kuat darinya. Jika lawannya hanya sedikit lebih kuat, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia masih bisa melarikan diri. Karena identitas orang pertama yang meninggal telah terungkap, saya berasumsi itu tidak akan lama sebelum identitas orang lain yang telah meninggal terungkap. Semua orang menyaksikan lelaki tua itu, Yang Ji, menatap nama-nama di papan skor seolah-olah dia mencoba mencari tahu siapa yang membunuh cucunya. Sayangnya, karena jeda waktu dari formasi, bahkan jika hanya 1/10 dari orang-orang di papan skor yang mampu membunuh cucunya, para tersangka masih berjumlah ratusan. Kecuali si pembunuh mengaku atau jika ada saksi, tidak mungkin baginya untuk mengetahui siapa yang membunuh cucunya. Segera setelah itu, tangisan demi tangisan kesedihan terdengar di udara. Ekspresi mereka gelap saat mereka melihat mutiara jiwa yang hancur di tangan mereka. Orang-orang ini kebanyakan adalah kerabat dekat almarhum Yuaner, Kai kecil, Mo Chou. Pada saat ini, ada beberapa orang yang senang dan beberapa yang khawatir. Beberapa dari mereka melihat papan skor dengan ama, seolah-olah ingin nama tertentu muncul. Sementara itu, Hu Linyi, kaisar negara pendukung kejatuhan, juga melihat papan skor. Dia bingung ketika dia tidak menemukan nama Duan Lingtian. Huanger ada di daftar, dan Jia Long juga ada di daftar. Namun, nama Duan Lingtian belum muncul. Dia kuat jadi ini tidak masuk akal. Hanya ada 2 kemungkinan. 1, Duan Lingtian tidak bergerak. 2, dia sudah terbunuh. Dengan pemikiran ini, Hu Linyi memperluas kesadaran surgawinya ke dalam cincin tata ruangnya. Dia menghela nafas lega dengan tenang ketika dia melihat mutiara jiwa Duan Lingtian yang utuh. Namun, tak lama setelah itu, ekspresi Hu Linyi sedikit berubah ketika matanya beralih ke mutiara jiwa lainnya. Dia melihat salah satu mutiara jiwa telah hancur. Soul Pearl termasuk dalam puncak yang relatif kuat, Overarching Heaven, Supreme Celestial dari Supporting Foundation. Meskipun orang ini adalah yang terlemah di antara 9 Celestial tertinggi surgawi dari negara kejatuhan pendukung, dia tidak bisa tidak merasa tidak nyaman.
Bab 2997, nama Duan Lingtian muncul di papan skor begitu seorang surgawi tertinggi surgawi meninggal, dia tidak akan lagi berguna bagi kekuatan yang diwakilinya. Lagi pula, bagaimana kekuatan itu bisa dihargai untuk peserta yang telah meninggal di alam bawah dari alam kuno surga selatan? Untuk alasan ini, Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh, masih khawatir meskipun hanya satu dari surgawi tertinggi yang mewakili negara kejatuhan pendukung yang telah meninggal. Perubahan ekspresi Hu Linyi tidak luput dari perhatian pria tua yang menemaninya. Yang mulia, ada apa? Hu Linyi tidak menyembunyikan masalah ini dan dengan jujur menjawab, Tan Chen sudah mati. Mutiara jiwa yang hancur itu milik Tan Chen. Hanya dia, tanya lelaki tua itu. Ya, Hu Linyi mengangguk. Yang mulia, ini sebenarnya kabar baik. Soalnya, sudah ada 1000 nama di papan skor. Ini berarti lebih dari 1000 orang telah terbunuh. 2 nama teratas di papan skor memiliki lebih dari 3 hingga 4 poin. Menurut perhitungan saya, jumlah orang yang terbunuh sejauh ini kira-kira sekitar 2000 orang. 12.000 orang memasuki alam kuno surga selatan, dan sekitar 2000 orang telah meninggal sejauh ini. Karena hanya satu orang dari negara kejatuhan pendukung yang telah meninggal, itu dapat dianggap sebagai hasil yang baik, kata lelaki tua itu kepada Hu Linyi sambil melihat papan skor di depan pintu masuk ke alam bawah surga selatan kuno. Dunia, kau melupakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Hu Linyi menggelengkan kepalanya. Berdasarkan perhitungan Anda, kira-kira 2000 orang telah meninggal, namun, kurang dari 2000 mutiara jiwa telah hancur. Karena jeda waktu, kami tidak dapat memastikan bahwa hanya satu dari peserta kami yang meninggal. Orang tua itu terdiam setelah mendengar kata-kata Hu Linyi. Karena formasi yang berisi hukum waktu yang ditetapkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan setelah ia menciptakan alam kuno surga selatan, orang tidak akan dapat langsung mengetahui kapan seseorang telah meninggal bahkan jika mereka memiliki mutiara jiwa yang telah meninggal. Oleh karena itu, Hu Linyi benar untuk mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa hanya satu peserta dari negara pendukung musim gugur yang mati bahkan jika hanya satu mutiara jiwa yang hancur. Pria tua di sebelah Hu Linyi mengalihkan pandangannya ke bagian bawah papan skor saat dia melihat nama-nama yang baru ditambahkan. Untuk orang dengan jumlah poin yang sama, urutan peringkat ditentukan oleh siapa yang lebih dulu muncul di papan skor. Segera setelah itu, lelaki tua itu melihat nama yang dikenalnya dan berseru dengan suara rendah, Huang Jiachao. Huang Jiachao adalah putra kelima dari Huang Yuanfei, gubernur Kabupaten Pasage City di negara pendukung musim gugur. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Hu Linyi segera melihat ke bagian bawah papan skor. Nama Jiachao telah muncul di papan skor. Hanya dalam waktu singkat, beberapa nama lagi muncul di papan skor. Meng Qiuyu. Hu Linyi melihat nama familiar lainnya di papan skor. Kemudian, dia secara naluriah berbalik untuk melihat seorang wanita tua yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Wanita tua itu dikenal sebagai Nenek Meng, dan dia adalah Nenek Meng Qiuyu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik One Basic Celestial King. Ketika Meng Qiuyu datang untuk tinggal di istana setelah berpartisipasi dan memenangkan tempat di pertempuran surga selatan bangsa jatuh pendukung, dia tetap berada di sisi Meng Qiuyu. Pada saat itu, Hu Linyi telah menyampaikan undangan kepada Nenek Meng untuk bergabung dengan negara pendukung musim gugur, tetapi dia menolak undangannya. Meskipun dia merasa itu sangat disayangkan, dia tidak marah. Lagi pula, tidak mengherankan bahwa Raja Surgawi Satu Dasar menolak untuk tinggal di Kerajaan Surgawi kelas 8. Pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak akan melakukannya kecuali mereka memiliki alasan khusus. Orang tua di sebelah Hu Linyi juga seorang Raja Surgawi Satu Dasar. Namun, lelaki tua itu sudah bekerja untuk Hu Linyi jauh sebelum dia memiliki terobosan dan menjadi Raja Surgawi. Dia tidak tampak terkejut bahwa nama Meng Qiuyu telah muncul di papan skor. Apa dia hanya berpura-pura tenang? Meskipun Nenek Meng mendengar kata-kata Hu Linyi, ekspresinya tetap tidak berubah saat dia melihat nama Meng Qiuyu di papan skor. Menurut pendapat Hu Linyi, Nenek Meng hanya berpura-pura tenang. Seiring waktu berlalu, semakin banyak nama muncul di papan skor. Setelah 10 hari, sekarang ada sekitar 2000 nama di papan skor. Selama waktu ini, beberapa nama di papan skor juga menghilang. Setelah beberapa waktu, beberapa nama di atas akan mendapatkan banyak poin. Ini, tentu saja,
Berarti bahwa mereka yang berada di peringkat teratas telah membunuh beberapa orang di papan skor dan juga memperoleh poin korban mereka. Sayangnya, karena jeda waktu yang disebabkan oleh formasi, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh siapa. Sebulan telah berlalu, mengapa nama Duan Lingtian belum muncul? Bingung, Hu Linyi melihat mutiara jiwa Duan Lingtian yang utuh yang tergeletak dengan tenang di cincin tata ruangnya sebelum dia melihat papan skor. Sejak nama-nama di papan skor meningkat menjadi 2000, jumlahnya tidak lagi meningkat tajam. Sebaliknya, tampaknya berada dalam tren menurun. Ini hanya normal karena banyak dari 12.000 yang memasuki alam surga selatan telah meninggal. Hu Linyi sadar kembali ketika dia mendengar suara tua berkata, nama Duan Lingtian telah muncul. Dia secara naluriah melihat ke sumber suara dan melihat bahwa Nenek Meng yang berbicara. Nama Duan Lingtian telah muncul. Hu Linyi mengerutkan kening. Dia telah melihat papan skor sebelumnya. Jika nama Duan Lingtian benar-benar muncul, dia tidak akan melewatkannya. Hu Linyi masih merasa skeptis ketika lelaki tua di sebelahnya menjelaskan, Yang Mulia, nama Duan Lingtian memang muncul. Namun, itu tidak muncul di bagian bawah. Itu langsung muncul di tengah papan skor. Setelah mendengar kata-kata Nenek Meng, lelaki tua itu juga awalnya melihat bagian bawah papan skor. Setelah gagal menemukan nama Duan Lingtian, matanya langsung bergerak ke atas. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan nama Duan Lingtian di tengah. Pada saat ini, Duan Lingtian berada di peringkat 930, dan dia memiliki 3 poin. Karena sebagian besar nama baru yang muncul di papan skor akan muncul di bagian bawah, Hu Linyi secara tidak sadar mengira nama Duan Lingtian juga akan muncul di bagian bawah papan skor. 3 poin. Apakah dia membunuh 2 orang secara berurutan atau apakah orang yang dia bunuh memiliki 2 poin? Hu Linyi bertanya-tanya dengan keras. Saya tidak menyangka Duan Lingtian masuk 1000 teratas begitu namanya muncul di papan skor. Sekarang, Jia Chao tertinggal di belakang. Dari 5 peserta dari Supporting Foundation yang namanya muncul di papan skor, 4 diantaranya mendapat 3 poin. Jia Chao adalah satu-satunya yang memiliki 2 poin. 4 peserta dari Supporting Foundation yang mengumpulkan 3 poin adalah Huang Jialong yang berada di peringkat 322, Hu Jiyong yang berada di peringkat 353, Meng Qiuyu yang berada di peringkat 398, dan Duan Lingtian yang berada di peringkat 930. Di antara orang-orang ini, Duan Lingtian adalah yang terakhir muncul di papan skor, oleh karena itu, dia berada di peringkat di bawah mereka. Di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Di hutan, 2 sosok berdiri saling berhadapan. Bau mesiu yang kuat meresap ke udara, dan suasananya tegang. Mereka adalah 2 pemuda, yang satu berbaju ungu dan yang satu lagi berbaju hijau. Apalagi keduanya sama-sama tampan dengan pembawaan yang luar biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa pemuda berbaju ungu itu lebih enak dipandang dan memiliki wajah yang lebih ramah dibandingkan dengan pemuda berbaju hijau. Ekspresi pemuda berbaju hijau itu dingin, membuatnya terlihat garang dan ganas. Mayat milik seorang pemuda berbaju biru tergeletak di tanah tidak jauh di depan pemuda berbaju ungu itu. Tidak ada luka berdarah yang terlihat di tubuh mayat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat dada mayat itu cekung. Benar-benar kejutan, dia benar-benar memiliki 2 poin. Duan Lingtian mengirimkan kesadaran surgawinya ke dalam batu giok poin akumulatif yang tergantung di pinggangnya. Dia terkejut ketika dia melihat poinnya meningkat dari 1 menjadi 3. Dia, tentu saja, senang dengan ini. Segera setelah itu, mata Duan Lingtian melayang ke pemuda berpakaian hijau yang berdiri di depannya dan berpikir, mungkin, orang ini memiliki lebih banyak poin. Pemuda berbaju hijau dan pemuda berbaju biru yang sudah mati itu adalah orang pertama yang ditemuinya setelah menjelajahi hutan selama sebulan. Berdasarkan interaksi dan kata-kata mereka, dia menduga bahwa kedua orang itu berasal dari kekuatan yang sama dan terkait erat. Sebelum pemuda berbaju biru itu meninggal, dia telah berkata kepada pemuda berbaju hijau itu sambil dengan ganas menyerang Duan Lingtian, "Saudaraku, saya akan menangkap anak ini dan mengirimnya kepada Anda sehingga Anda dapat membunuhnya." Pemuda berpakaian biru itu hanya sekuat Huang Jialong selama pertempuran surga selatan bangsa jatuh pendukung. Saat ini, kekuatan Huang Jialong telah meningkat pesat setelah dia mulai memahami kemampuan surgawi kelas Raja tipe angin yang berisi hukum angin.
Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai hukum kedalaman fundamental angin, itu masih banyak meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan kata-kata pemuda berbaju biru, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa pemuda berbaju hijau harus lebih unggul dari pemuda berbaju biru dalam kekuatan dan status. Lagi pula, jika pemuda berpakaian hijau hanya memiliki status yang lebih tinggi, itu tidak akan berguna di alam surga selatan, dan pemuda berpakaian biru akan membunuh pemuda berpakaian hijau itu. Karena anonimitas yang diberikan kepada para peserta, status tinggi tidak akan menghentikan seseorang untuk dibunuh. Dilihat dari betapa hormatnya pemuda berbaju biru itu kepada pemuda berbaju hijau, jelas pemuda berbaju hijau itu lebih kuat. Sebelum bertemu Duan Lingtian, pemuda berbaju biru dengan mudah dan berhasil membunuh satu orang. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh Duan Lingtian, seorang anak yang bahkan belum berusia 100 tahun. Ekspresi terkejut masih terlihat pada mayat pemuda berbaju biru itu. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Setelah melihat Duan Lingtian beberapa saat, pemuda berpakaian hijau memecah keheningan terlebih dahulu. Hukum bumi, menarik. Bab 2998, Kedalaman Gale Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung dari awal hingga akhir, pemuda berbaju hijau itu tampak acuh tak acuh terhadap kematian rekannya. Ekspresinya bahkan tidak berubah pada saat kematian temannya. Seolah-olah pemuda berbaju biru itu bukanlah temannya, melainkan seorang pejalan kaki. Hukum kedalaman elemen bumi, menarik. Berdasarkan kata-kata pemuda berpakaian hijau, jelas dia tahu Duan Lingtian telah memahami hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi. Namun demikian, tidak ada ketakutan atau kepanikan yang terlihat di wajahnya, dan dia penuh percaya diri. Setelah melihat ini, ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit serius. Hanya ada dua alasan mengapa pemuda berbaju hijau itu bisa tetap tenang saat ini. 1. Pemuda berbaju hijau itu mencoba memasang muka untuk menyebut gertakan Duan Lingtian. 2. Pemuda berpakaian hijau itu juga telah memahami kedalaman hukum. Naluri Duan Lingtian memberitahunya bahwa itu lebih mungkin menjadi alasan terakhir. Pada saat ini, tatapan pemuda berbaju hijau itu tiba-tiba berubah sengit saat dia menatap Duan Lingtian. Pada saat yang sama, energi asal surgawi mulai keluar dari tubuhnya. Energi asal surgawinya segera berubah menjadi embusan angin cian yang membungkus tubuhnya dan mengangkatnya ke udara. Jelas dia tidak mengandalkan kekuatannya untuk melayang, itu semua embusan angin cian yang dilakukan. Kedalaman elemen angin. Berdasarkan ini, Duan Lingtian tahu pemuda berpakaian hijau itu telah memahami hukum kedalaman dasar angin, kedalaman elemen angin. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa pemahaman pemuda berpakaian hijau tentang kedalaman elemen angin jauh di depan Huang Jialong. Huang Jialong hanya memahami dan menguasai sebagian kecil dari kedalaman elemen angin sedangkan pemuda berpakaian hijau itu telah menguasai kedalaman elemen angin. Terlebih lagi, dilihat dari kecepatan Wind Elemental Profundity telah bergabung dengan Celestial Origin Energy miliknya, jelas pemuda berpakaian hijau itu telah lama menguasai Wind Elemental Profundity. Saya Sima Chun dari klan Sima, kata pemuda berpakaian hijau dengan suara rendah saat ini. Klan Sima, klan kelas 7 di Profound Nether Mansion yang hanya berada di urutan kedua setelah 3 sekte dan 2 klan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar perkenalan pemuda berpakaian hijau itu. Selama perjalanan ke Scaling Cloud Lake, Duan Lingtian telah belajar tentang klan Sima dari Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda berbaju hijau di depannya itu berasal dari klan Sima. Duan Lingtian ingat Huang Jialong memberitahunya bahwa selain dari sekte kelas 8, klan, dan kerajaan, akan ada orang-orang dari kekuatan kelas 7 yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Menurut Huang Jialong, karena mereka berada di kekuatan kelas 7, kebanyakan dari mereka telah memahami metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi sejak awal kehidupan mereka. Di antara orang-orang ini, yang paling menonjol telah memahami 2 kedalaman hukum. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia dari klan kelas 7. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia memperkenalkan dirinya. Saya Duan Lingtian dari negara pendukung musim gugur. Kamu bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi kamu sudah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi. Bakat dan keterampilan pemahamanmu luar biasa. Sima Chun memandang Duan Lingtian dan memujinya tanpa tanda-tanda keengganan.
Ini pertama kalinya dalam hidupku bertemu orang sepertimu. Kamu sendiri tidak terlalu buruk, jawab Duan Lingtian. Aduh, kamu ditakdirkan untuk jatuh di sini hari ini. Aku akan selamanya bangga bisa membunuh orang yang sangat berbakat sepertimu, kata Sima Chun sambil matanya memancarkan niat membunuh. Untuk mencetak poin, bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelamatkan nyawa lawannya, kecuali jika seseorang sangat mengenal lawannya. Kepercayaan diri Sima Chun terlihat dari seberapa yakinnya dia saat mengatakan akan membunuh Duan Lingtian bahkan ketika dia tahu Duan Lingtian kuat. Setelah melihat ini, Duan Lingtian berspekulasi dalam hati, sepertinya Sima Chun mungkin salah satu dari orang-orang yang disebutkan Jialong. Dia mungkin telah memahami dua kedalaman hukum. Tidak ada keraguan bahwa surgawi-surgawi tertinggi yang telah memahami dua kedalaman hukum adalah yang terkuat di antara semua surgawi-surgawi tertinggi yang telah memasuki alam kuno surga selatan. Akan mudah bagi seseorang seperti itu untuk mendominasi alam bawah dari alam kuno surga selatan. Di alam bawah dari alam kuno surga selatan, setiap jimat dao yang mengandung energi asal surgawi dari surga yang menyeluruh atau seseorang yang lebih kuat tidak dapat digunakan. Jika seseorang mencoba menggunakannya, itu hanya akan dihancurkan oleh formasi di alam bawah alam kuno surga selatan saat kekuatannya dilepaskan. Karena jimat dao yang paling ofensif mengandung energi asal surgawi dari mereka yang lebih kuat dari surgawi tertinggi surgawi, mereka, secara alami, tidak dapat digunakan di alam juga. Karena itu, semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Setelah mendengar kata-kata Sima Chun, Duan Lingtian menyipitkan matanya. Suaranya dingin ketika dia berkata, banyak orang mengatakan ini. Sayangnya, pada akhirnya, mereka semua mati tanpa kecuali. Itu karena mereka tidak berguna. Aku, bagaimanapun, akan menjadi pengecualian. Sima Chun mengangkat tangannya saat dia berbicara. Segera setelah itu, pedang bersinar dengan cahaya misterius muncul di tangannya. Itu adalah pedang surgawi kelas raja. Kalau begitu, silakan dan coba. Sebuah tongkat panjang, senjata surgawi kelas raja juga, muncul di tangan Duan Lingtian. Di antara beberapa senjata surgawi kelas raja yang dia miliki, tongkat panjang itu adalah senjata surgawi yang murni ofensif. Itu sebabnya dia biasanya menggunakannya dalam serangannya. Selanjutnya, Duan Lingtian melemparkan metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Ekspresi Sima Chun memburuk ketika dia melihat Duan Lingtian tetap tak kenal takut. Angin cian di sekitar tubuhnya tampak bergerak sesaat sebelum dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia menyapu ke arah Duan Lingtian. Pada saat yang sama, cahaya biru yang tampaknya meningkatkan kecepatannya dapat terlihat di bawah kakinya. Dia tampak seperti seekor citah saat dia bergerak dengan kecepatan yang mematikan. Oh, tepat ketika Duan Lingtian mengira kecepatan Sima Chun tidak bisa meningkat lebih jauh, dia melihat tubuh Sima Chun berkedip, sepertinya menghilang ke udara tipis. Dia tidak bisa lagi melihat Sima Chun. Apakah ini, kedalaman kedua hukum angin yang dia pahami? Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia memikirkan hal ini. Dia bisa memikirkan hal lain yang bisa memberi Sima Chun kecepatan yang mengerikan. Dia berspekulasi dalam hati, kecepatannya telah meningkat begitu banyak hanya dalam sekejap. Hukum kedalaman kedua angin yang dia pahami pasti kedalaman gerakan. Nak, jika kamu tidak ingin mati, cobalah yang terbaik untuk menggabungkan kedalaman elemen bumi dengan energi asal surgawimu dan menyalurkannya ke dalam rompimu, kata Chaos Divine Earth dengan cemas pada saat ini. Duan Lingtian buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Setelah menggabungkan kedalaman elemen bumi dengan energi asal surgawinya, dia menyalurkannya ke dalam rompi yang dia kenakan, yang merupakan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Sisik merah muncul di tubuhnya sebelum energi master ditembakkan ke rompi. Sisik merah tampak sangat hidup. Melihat energi master, Duan Lingtian tahu Chaos Divine Earth telah meningkatkan senjata surgawi kelas raja pertahanannya dengan kekuatannya sendiri juga. Begitu energinya melesat ke rompi. Semangat, 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 semangat. Suara pedang yang menusuk telinga terdengar di udara tiba-tiba. Pada saat yang sama, hujan pedang terbungkus energi cian menghujani rompi Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian sempat bereaksi. Bam, 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 bam. Cahaya di sekitar rompi Duan Lingtian berdesir dan meredup seolah pertahanannya akan pecah. Namun, itu tetap kuat. Dia cepat. Pedangnya juga menyerang dengan kecepatan penuh.
Duan Lingtian terkejut. Jika Chaos Divine Earth tidak meningkatkan pertahanan Celestial Weapon dan memperkuat pertahanannya, dia tidak akan mampu menghentikan serangan Sima Chun. Dia terlalu cepat. Apa hukum kedalaman kedua angin yang dipahami Sima Chun? Duan Lingtian bertanya pada Chaos Divine Earth saat jantungnya berdebar kencang. Hukum kedalaman kedua angin yang dia pahami adalah kedalaman gerak. Ini disebut kedalaman Gale. Ini juga salah satu kedalaman paling praktis dalam hukum angin. Itu dapat meningkatkan kecepatan dan kecepatan serangan seseorang. Chaos Divine Earth berkata, "Wah, jika aku tidak ada di sini, kamu pasti sudah mati." Kemudian, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth berubah serius saat terus berkata, "Kekuatan pemuda ini dapat dianggap berada di atas di antara mereka yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan kali ini." Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth berubah sedikit arogan ketika berkata, "Namun, karena kamu memilikiku, tidak peduli seberapa cepat dia, tidak mungkin baginya untuk menembus pertahananmu." Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada serangannya. Seolah membuktikan Chaos Divine Earth benar, Sima Chun berhenti menyerang, dan sosoknya muncul di depan mata Duan Lingtian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tanpa diduga, kamu juga telah memahami kedalaman kedua dari sebuah hukum. Hukum kedalaman kedua bumi adalah kedalaman pertahanan, kan? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menghentikan serangan saya. Sepertinya aku meremehkanmu." Bab 2999, Kekuatan Senjata Surgawi Kelas Kerajaan. Pada akhirnya, Sima Chun memutuskan untuk berhenti menyerang karena sia-sia. Terlepas dari seberapa keras dia mencoba, dia gagal menembus pertahanan Duan Lingtian. "Aku telah meremehkanmu," kata Sima Chun sebelum dia memunggungi Duan Lingtian dan mulai berjalan pergi. "Apakah saya mengatakan Anda bebas untuk pergi?" Duan Lingtian mencibir. Matanya menyipit saat energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum kedalaman elemen bumi-bumi melonjak. Aura dominannya segera menyebar ke sekelilingnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sima Chun berhenti di tengah jalan. Dia berbalik dan menatap Duan Lingtian dengan dingin. Dia berkata dengan arogan, "Saya akui pertahanan Anda sangat mengesankan sehingga saya tidak bisa menembusnya dan membunuh Anda. Meskipun demikian, saya jauh lebih cepat dari Anda. Bagaimana menurutmu kau akan membunuhku? Akan mudah bagiku untuk menghindari seranganmu. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu juga tidak bisa membunuhku." Sima Chun sangat yakin dengan kecepatannya karena hukum angin yang ia pahami. Lagi pula, dia tidak hanya memahami hukum kedalaman dasar angin, kedalaman elemental angin, tetapi dia juga memahami kedalaman Gale, yang merupakan kedalaman gerakan. Setelah Sima Chun selesai berbicara, dia tidak lagi melirik Duan Lingtian. Dia berbalik, bersiap untuk lepas landas. Duan Lingtian dengan dingin berkata, "Bagaimana jika saya menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan?" Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Sima Chun berhenti di jalurnya lagi. Dia secara naluriah berbalik dan melihat tongkat panjang di tangan Duan Lingtian, senjata surgawi kelas raja, telah digantikan oleh cincin merah. Cincin crimson tidak seperti cincin biasa, ada 9 kastanya air dengan berbagai bentuk dan ukuran di sekitarnya. Aura cincin itu halus, tidak secemerlang aura senjata surgawi kelas raja. Namun, begitu Duan Lingtian mengirim energi asal surgawinya ke dalam cincin merah, auranya melonjak dan menjadi lebih tangguh daripada senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan Sima Chun yang berdiri di kejauhan dapat dengan jelas merasakan aura dominan dari cincin itu. Awalnya, dia tidak menganggap serius Duan Lingtian ketika Duan Lingtian berbicara tentang senjata surgawi kelas kerajaan. Secara alami, ketidakpercayaannya tersapu dan digantikan oleh keterkejutan setelah dia merasakan aura cincin itu. Itu benar-benar senjata surgawi kelas kerajaan. Mustahil. Bagaimana dia mendapatkan senjata surgawi kelas kerajaan? Dia hanya surgawi tertinggi surgawi. Sima Chun berpikir dalam hati tidak percaya. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Ini wajar karena bahkan klan Sima, klan kelas 7, tidak memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan berani mengungkapkan keberadaannya karena mereka tidak akan bisa melindunginya. Di wilayah di bawah Profound Nether Mansion, hanya 3 klan dan 2 sekte yang cukup kuat untuk melindungi senjata surgawi kelas kerajaan. Meski begitu, mereka membutuhkan izin dari Profound Nether Mansion jika mereka ingin menyimpan senjata surgawi kelas kerajaan. Berdasarkan ini,
orang bisa melihat betapa langkanya senjata surgawi kelas kerajaan. Lari, pikiran ini terlintas di benak Sima Chun berulang kali. Meskipun Duan Lingtian tidak secepat dia, meja telah berubah sekarang karena Duan Lingtian menggunakan senjata kelas kerajaan. Dia hanya bisa melarikan diri dari jangkauan serangan Duan Lingtian sekarang. Dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan selama dia bisa berlari lebih cepat dari Duan Lingtian. Sayangnya, apakah dia pikir Duan Lingtian tidak menyadari pikirannya? Akankah Duan Lingtian mengungkapkan senjata surgawi kelas kerajaan tanpa rencana? Sima Chun tampaknya telah berubah menjadi embusan angin cian saat dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dariku? Duan Lingtian tersenyum menghina. Kedalaman ruang gravitasi. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, gaya tarik tak kasat mata memperlambat Sima Chun sebelum dia bisa melarikan diri. Bes, Duan Lingtian melemparkan cincin surgawi kelas kerajaan yang berisi energi asal surgawinya ke udara. Bes, 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 bes. 9 kastanya air di sekitar cincin bersinar terang, dan 9 sinar cahaya yang tampak setajam pisau langsung tersapu. Cincin ini adalah cincin kastanya air yang 9, senjata surgawi kelas kerajaan yang dipegang Duan Lingtian untuk saudara Pei yang misterius. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakan cincin itu. Namun, karena dia berada di alam kuno surga selatan sekarang, dia yakin tidak ada yang akan tahu tentang senjata surgawi kelas kerajaan jika dia menggunakannya. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang mati tidak menceritakan dongeng. Selain itu, alam kuno surga selatan memiliki formasi yang mencegah seseorang menggunakan talisman celestial komunikasi. Formasi ini dibentuk untuk mencegah peserta dari bekerja sama terlalu dini dan membunuh peserta soliter di awal permainan. Bes, 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 bes. Sima Chun bisa mendengar suara mendengung yang datang dari ring saat cincin itu mendekat padanya. Kedengarannya seperti kematian memanggilnya pada saat ini. Perutnya berputar dan jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia memahami hukum kedalaman ruang gravitasi bumi ke tingkat seperti itu. Berdasarkan gaya tariknya, Sima Chun dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian masih jauh dari memahami kedalaman ruang gravitasi hingga tahap yang belum sempurna. Namun demikian, dia benar-benar terkejut. Duan Lingtian telah menguasai 3 kedalaman dari hukum bumi. Monster macam apa yang dia temui? Tidak hanya pemuda yang belum genap berusia 100 tahun itu memahami hukum kedalaman dasar bumi, tetapi dia juga telah memahami hukum kedalaman pergerakan bumi hingga tahap dasar dan hukum kedalaman ketiga bumi. Jika dia tidak menyaksikan ini dan mengalami ini sendiri, dia tidak akan percaya monster seperti itu ada di Profound Nether Mansion. Tanpa gaya tarik, Sima Chun mungkin bisa kabur. Sayang, tidak. Pada saat ini, cincin kastanya air yang 9 yang mistik hanya berjarak beberapa meter dari Sima Chun. Cahaya yang dipancarkannya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tiba-tiba, Sima Chun berhenti di tengah jalan. Sebuah armor muncul padanya. Embusan angin cian yang mengelilingi tubuhnya melesat ke dalam armor. Pada saat ini, wajahnya sepucat selembar kertas. Meskipun telah mempersiapkan diri untuk serangan itu, dia tidak berpikir dia akan mampu menahan serangan dari senjata surgawi kelas kerajaan. Dalam perjuangan terakhir untuk tetap hidup, Sima Chun memelototi Duan Lingtian dan mengancam, jika kamu membunuhku, klan Sima tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Yah, itu tergantung jika klan Sima mengetahuinya. Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan tersenyum menghina. Bes, 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 bes. The Mystical yang Nine Water Chestnut Ring mendarat di armor pelindung Sima Chun. Sinar cahaya yang setajam pedang menembus armornya. Armor pelindungnya berhasil menahan pancaran cahaya pertama dan kedua, tetapi berkas cahaya ketiga menebasnya. Senjata surgawi kelas kerajaan terlalu kuat. Sima Chun dapat dengan jelas merasakan betapa hebatnya senjata surgawi kelas kerajaan itu. Pertahanannya tidak bisa menahannya sama sekali. Tubuhnya berkelebat saat dia mencoba melarikan diri lagi. Sayangnya, dia tidak dapat mengerahkan seluruh potensi kecepatannya karena tarikan gravitasi dari Gravitational Space Profundity. Bes, bes, bes. Gerakan tiba-tiba Sima Chun telah melemahkan pertahanannya. Hanya dalam beberapa saat, cincin kastanya air yang 9 yang mistik benar-benar menembus pertahanannya. Tidak, Sima Chun menangis sekencang-kencangnya. Suaranya penuh dengan kemarahan, kebencian, dan keengganan.
Dia telah kalah dari lawan yang sekuat dia hanya karena senjata surgawi kelas kerajaan. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan tidak mau? Hanya dalam sekejap mata, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bahkan dalam kematian, mata dan mulutnya terbuka lebar. Begitu Sima Chun menghembuskan nafas terakhirnya, poin akumulatif jadenya hancur. Poin yang dia kumpulkan secara otomatis ditransfer ke jade poin akumulatif Duan Lingtian. Kemudian, Duan Lingtian mengklaim cincin tata ruang Sima Chun yang melayang di udara sebelum menyimpannya. Sama seperti itu, Sima Chun, jenius nomor 1 di klan Sima dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi, dibunuh oleh Duan Lingtian di alam kuno surga selatan. Kemenangan Duan Lingtian adalah semua berkat senjata surgawi kelas kerajaan yang murni ofensif. Bab 3000 banding 10 poin akumulatif dan kuil Dewa Surgawi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung di alam Devata, ada berbagai tingkatan senjata surgawi. Perbedaan kekuatan antara setiap kelas seperti langit dan bumi. Senjata surgawi kelas raja sama sekali bukan tandingan senjata surgawi kelas kerajaan. Perbedaan kekuatan antara keduanya jauh lebih besar dibandingkan dengan perbedaan antara senjata surgawi kelas duke dan senjata surgawi kelas raja. Tidak diragukan lagi kecepatan Sima Chun sangat cepat. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa memahami kedalaman ruang gravitasi ke tingkat ini. Jika saya hanya memiliki senjata surgawi kelas kerajaan, masih akan sulit untuk membunuhnya, kata Duan Lingtian kepada Chaos Divine Earth. Karena Duan Lingtian telah memutuskan untuk menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan, dia harus membunuh Sima Chun. Dia tidak bisa membiarkan berita tentang dia memiliki senjata surgawi kelas kerajaan bocor. Tidak hanya itu akan menarik masalah, tetapi kemungkinan dia akan dipaksa untuk menyerah. Faktanya, Chaos Divine Earth telah meyakinkannya untuk menggunakan Royal Great Celestial Weapon. The Chaos Divine Earth mengejek dengan arogan. Nah, jika kamu telah memahami kedalaman ruang gravitasi ke tahap dasar, kamu bisa membunuhnya tanpa menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan. Hukum kedalaman ruang gravitasi bumi menekan kecepatan. Jika Anda telah memahami kedalaman ruang gravitasi ke tahap dasar, Anda bisa menjebak Sima Chun dengan metode surgawi tingkat raja, metode penjara batu hitam, dan membunuhnya. Tidak akan ada kebutuhan untuk senjata surgawi kelas kerajaan sama sekali. Tahap dasar, mata Duan Lingtian berbinar setelah dia mendengar kata-kata Chaos Divine Earth. Metode surgawi tingkat raja, metode penjara batu hitam, mengandung dua kedalaman dari hukum bumi. Duan Lingtian telah menguasai kedalaman elemen bumi tetapi bukan kedalaman ruang gravitasi. Dia hanya bisa dianggap telah menguasai kedalaman ruang gravitasi setelah dia memahaminya hingga tahap yang belum sempurna. Tahap dasar adalah tahap tertinggi untuk kedalaman dalam metode surgawi kelas raja. Chaos Divine Earth benar, jika dia telah memahami kedalaman ruang gravitasi ke tahap dasar, dia akan mampu menjebak Sima Chun dengan metode penjara batu hitam bahkan jika kedua kekuatan mereka hampir sama, terlepas dari kecepatan Sima Chun. The Chaos Divine Earth bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak poin akumulatif yang kamu peroleh dari bocah itu? Dia seharusnya mengumpulkan banyak poin karena dia cukup kuat. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam giok poin akumulatifnya sebelum dia menjawab, saya memiliki 11 poin sekarang. Ini berarti saya memperoleh 8 poin dari Sima Chun. 8 poin. The Chaos Divine Earth terdiam sesaat. Ketika berbicara lagi, sedikit kegelisahan bisa terdengar dalam suaranya. Sekarang bocah itu sudah mati, namanya akan dihapus dari papan skor. Saya khawatir orang akan mengetahui bahwa Anda membunuhnya karena akan ada lonjakan poin Anda. Setelah anak itu mati, namanya akan dihapus dari daftar peringkat. Saya khawatir orang akan mengetahui bahwa Anda telah membunuhnya karena ada lonjakan poin Anda. Meskipun Anda akan dilindungi oleh salah satu dari 3 sekte dan 2 klan yang Anda putuskan untuk bergabung, mereka tidak akan dapat melindungi Anda selamanya. Tidak diragukan lagi anggota klan Sima akan membalas dendam padamu jika mereka mengetahui hal ini. Jangan khawatir, Dewa Surgawi Surga Selatan yang menciptakan alam kuno Surga Selatan juga memiliki keprihatinan ini. Berdasarkan apa yang saya tahu, ada formasi di sini yang dibuat dengan hukum waktu. Kematian seseorang di sini tidak akan langsung tercermin pada mutiara jiwa seseorang. Ini untuk menjaga anonimitas si pembunuh, kata Duan Lingtian meyakinkan.
Duan Lingtian hendak menarik kesadaran surgawi dari giok poin akumulatifnya ketika dia merasakan energi aneh yang tiba-tiba muncul. Energi aneh tampaknya membimbing kesadaran surgawinya ke lokasi tertentu. Energi ini, apakah itu mencoba untuk membawa saya ke arah itu? Duan Lingtian dalam hati. Seolah menanggapi pikirannya, poin akumulatif jadenya tiba-tiba menyala. Kemudian, sebuah suara nyaring dan hidup terdengar di benaknya. Di alam bawah dari alam kuno surga selatan, mereka yang telah memperoleh 10 poin akan diarahkan ke kuil Dewa Surgawi yang saya tinggalkan. Suara itu menghilang begitu muncul. Suara ini, mungkinkah itu milik Dewa Surgawi Surga Selatan yang menciptakan alam kuno surga selatan? Kuil Dewa Surgawi, mereka yang memperoleh 10 poin akan diarahkan ke kuil Dewa Surgawi. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Duan Lingtian merenung dalam hati, bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Mungkinkah itu aturan baru di alam bawah dari alam kuno surga selatan? Tidak. Itu tidak masuk akal. Duan Lingtian bingung. Dia belum pernah mendengar apapun tentang kuil Dewa Surgawi atau dibawa ke kuil Dewa Surgawi setelah mendapatkan 10 poin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya pada Chaos Divine Earth tentang hal itu. The Chaos Divine Earth dengan tenang menjawab, mungkin ada formasi di alam bawah dari alam kuno surga selatan yang dapat menghapus ingatan mereka yang memasuki kuil Dewa Surgawi. Ada beberapa dewa surgawi yang kuat yang mampu mengeluarkan formasi seperti itu. Ingatan seseorang tentang kuil dewa surgawi akan terhapus, tetapi seseorang masih akan memiliki barang-barang yang mereka peroleh di sana. Seseorang tidak akan bisa mengingat di mana dia mendapatkan item itu. Menghapus kenangan, Duan Lingtian berseru kaget. Matanya menyipit ketika dia tiba-tiba teringat kata-kata Huang Jialong dari sebelumnya. Huang Jialong telah memberitahunya bahwa sebelumnya ada beberapa celestial tertinggi surgawi yang tidak memiliki ingatan tentang bagaimana mereka memperoleh beberapa item di cincin tata ruang mereka setelah keluar dari alam bawah dari alam kuno surga selatan. Seolah-olah barang-barang itu secara ajaib muncul di cincin tata ruang mereka. Bahkan ada orang yang lupa bagaimana mereka mengumpulkan beberapa poin mereka menjelang akhir. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya apapun yang berhubungan dengan kuil Dewa Surgawi dan apa yang terjadi setelah aku mendapatkan 10 poin di sini akan tetap menjadi rahasia. Kamu tidak akan bisa mengingat apapun, tapi aku akan. Setelah Anda meninggalkan tempat ini, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda, kata Chaos Diviner. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan sebelum dia melihat ke kanannya. Itu adalah arah di mana energi aneh itu mencoba menuntunnya. Karena seseorang akan dituntun ke kuil Dewa Surgawi setelah seseorang memperoleh 10 poin, aku ingin tahu apakah ada orang yang telah tiba di kuil Dewa Surgawi. Mungkin, pada saat ini, ada juga orang yang menuju ke sana. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Setelah menyaksikan kekuatan Sima Chun, Duan Lingtian bahkan lebih yakin bahwa dia tidak boleh meremehkan para celestial tertinggi surgawi lainnya yang telah memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sima Chun adalah salah satu dari sedikit celestial tertinggi surgawi dari kekuatan kelas 7. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berasal dari angkatan kelas 7 tidak akan lebih lemah dari Sima Chun. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat dari Sima Chun. Duan Lingtian melanjutkan perjalanannya ke kuil Dewa Surgawi di alam bawah alam kuno surga selatan. Tidak diragukan lagi kuil Dewa Surgawi itu istimewa. Bagaimanapun, hanya mereka yang telah memperoleh 10 poin yang diizinkan memasuki kuil. Karena itu, dia agak bersemangat pergi ke kuil Dewa Surgawi. Di tengah Scaling Cloud Lake, pada saat ini, nama yang berada di peringkat ke-6 di papan skor tiba-tiba menghilang. Selanjutnya, nama-nama di belakangnya mulai naik. Tak perlu dikatakan, perubahan peringkat menyebabkan kegemparan. Nama Sima Chun telah menghilang. Aku tidak salah lihat, kan? Ya. Nama Sima Chun telah menghilang. Dia sudah mengumpulkan 8 poin sebelum namanya menghilang. Astaga, jadi, dia sudah mati. Sima Chun harus kuat untuk bisa mendapatkan 8 poin. Namun, dia mati begitu saja. Tidak hanya dia kuat, tetapi bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya juga sangat tinggi. Dia jenius pertama yang muncul di klan Sima dalam 1000 tahun terakhir. Apakah dia tidak memahami hukum kedalaman angin? Bagaimana mungkin dia mati setelah memahami kedalaman seperti itu?